Ci Xiaoyu. Tagihan pajak Anda telah terlambat selama 10 hari. Tidak ada uang untuk membayar pajak. Anggap ayam ini sebagai pengurang pajak. Pemungut pajak Xiao. Pemungut pajak Xiao. Ini satu-satunya ayam yang tersisa di rumahku. Ini adalah properti terakhir keluargaku. Anda benar-benar tidak bisa mengambilnya. Berikan padaku. Tidak, tidak, tidak. Ayam saya. Apakah kamu baik-baik saja? Hutan jujube liar tumbuh subur di sisi barat Gunung Kingsan di Provinsi Jilin. Pilih sebelum malam ini dan Anda akan menghasilkan banyak uang. Pembunuhnya telah mencoba merebut ayam itu selama 3 detik. Akan menderita bencana berdarah. Tolong beri jalan tepat waktu. Sudah 3 saat. Bukankah sekarang sudah jam 3? Catatan di dalam cangkang kura-kura ini dapat meramalkan nasib baik atau buruk. Tanpa diduga, cangkang kura-kura yang ditinggalkan kakekku untukku dapat memprediksi nasib baik atau buruk. Lupakan saja. Gunakan luka di kepalaku dulu. Bujuklah pemungut pajak Zhao pergi sebelum kita bicara. UPS. Pak, kepalaku sakit sekali. Mengapa di depanku begitu gelap? Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Anda dapat yakin. Saya akan melakukannya. Saya akan mengumpulkan uang pajak untuk Anda. Hei, jangan. Anda segera pergi ke dokter untuk membalutnya. Asalkan Anda bisa membayar kembali uang pajak dalam 3 hari, aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Sungguh. Hujan kecil itu. Ada hal lain yang harus lakukan, jadi aku pergi dulu. Ingatlah untuk membayar pajak tepat waktu setelah 3 hari. Jika semua yang ada di catatan itu benar, mungkin dalam waktu 3 hari, saya benar-benar bisa mengumpulkan uang pajak. Hanya cangkang kura-kura ini sangat merepotkan untuk membawanya kemana-mana. Di mana saya harus meletakkannya? Cangkang penyu ini sebenarnya bisa bebas dibawa ke dalam tubuh. Keluar. Benar-benar muncul. Sekarang jauh lebih nyaman. Pohon jujube Dakingshan. Cangkang kura-kura ini diukur. Saya bisa menghasilkan banyak uang dengan memetik jujube hari ini. Tapi barang ini ada di mana-mana. Jika tidak ada yang suka memakannya, tidak ada yang akan memetiknya. Bahkan jika aku memilih semuanya, saya bahkan tidak bisa menjual beberapa koin tembaga. Bagaimana mungkin menghasilkan banyak uang? Lupakan saja, mengapa tidak mencobanya? Pokoknya ini uang pajak. Saya tidak bisa hadir. Bagaimana jika itu benar-benar dijual dengan harga bagus? Uang pajak akan dilunasi. Yo Xiaoyu. Apakah Anda mengambil jujube dari gunung belakang? Apakah kamu sudah selesai memilih semuanya? Hal ini sangat asam. Tidak ada yang menginginkannya sama sekali. Buang-buang tenaga untuk memilih begitu banyak. Menurutku dia miskin dan bodoh. Tapi tidak. Jujube ini ada di mana-mana di pegunungan dan dataran. Bahkan anjing pun tidak memakannya. Tapi Anda mengambilnya kembali sebagai harta karun. Saat itu seluruh rumah akan hancur. Biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan. Apakah ada yang menginginkannya? Maka Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Mencoba. Saya telah berdiri di pintu masuk desa ini selama beberapa dekade. Aku belum pernah melihat orang mengumpulkan sampah ini sebelumnya. Bagaimana jika Anda bisa menjualnya? Aku memakanmu. Kumpulkan jujube. Kumpulkan dengan harga tinggi. Saatnya mengumpulkan jujube. Apakah ada yang punya jujube liar dengan harga tinggi? Ini aku. Penjaga toko Kian. Anda di sini untuk mengumpulkan buah-buahan lagi. Lihatlah jerukku. Saya baru saja memetik pisang ini. Tidak menginginkan ini hari ini. Hari ini saya ingin menjamu istri hakim daerah. Nyonya, saya meminta Anda untuk memilih sesuatu yang baru hari ini. Jujube merah dan montok. Siapa di antara Anda yang memilikinya? Xiaoyu memilih ini. Sesuatu yang asam. Seseorang sangat menginginkannya. UPS. Segar, kemerahan dan montok. Oh, ini dia. Gadis, berapa banyak kurma liar yang kamu punya? Saya ingin semuanya. Saya rasa itu saja. Lebih dari 30 pound. Aduh, bagus sekali. Ayo, ini 2 tael perak. Saya ingin jujube ini dan keranjangnya digabungkan. Aduh, 2 liang. Keluarga kami juga punya waktu 1 tahun. Anda tidak dapat menghasilkan banyak uang. Oh, Bibi. Aku ingat seseorang berkata kepadamu tadi. Jika saya mendapatkan jujube, saya bisa menjualnya. Dia baru saja memakan penisku. Apakah kamu masih ingat? Mereka semua berasal dari desa yang sama. Hujan ringan. Jangan khawatir tentang hal itu dengan bibimu. Ada yang harus kulakukan di rumah. Aku berangkat dulu. Ada yang salah dengan keluargaku juga. Hei, ayo pergi. 2 tael perak. Saya sudah membayar pajak tahun lalu. Bisakah saya tetap kaya? Itu cukup untuk memakan waktu cukup lama. Tak terduga. Cangkang penyu ini sangat efektif. Bisakah saya tidak melakukannya di masa depan? Informasi diukur menggunakan cangkang kura-kura ini. Menghasilkan keberuntungan. Jangan khawatir tentang makanan dan pakaian. Saya menggunakan cangkang kura-kura ini untuk membuat heksagram. Saya baru saja menghasilkan 2 tael perak. Jika saya membuat prediksi lain, apakah mungkin menghasilkan uang lagi? Saya tidak bisa memberitahu peramal itu. Apakah ini?
Itu hanya dapat diisi ulang sekali sehari. Sudahlah. Bagaimanapun, saya punya uang sekarang. Anda bisa pulang dan tidur nyenyak. Sudah lama sekali aku tidak bisa tidur nyenyak. Keluar. Ji. Di rumputan di sisi barat sebelah depo gandum pemerintah kabupaten. Menyembunyikan tas tip. Akan ada imbalan besar jika menemukan pemiliknya. Kali ini, informasi perusahaan itu semua telah ditunjukkan. Sepertinya cangkang kura-kura ini. Matahari hanya dapat menghasilkan 1 heksagram. Tapi 1 heksagram setiap hari itu cukup bagi saya untuk menghasilkan uang. Kebetulan saya harus pergi ke Yamen untuk membayar pajak hari ini. Kemudian mampir dan lihatlah. Apakah ada tips seperti itu di rumput? Ini adalah. Ini seharusnya yang tertulis di heksagram. Itu tipnya. Uang kertas. Ada juga lencana pinggang kuningan. Pemeriksaan oleh divisi pajak. Chen. Ya Tuhan, ini urusan pejabat. Saya harus segera mengirimkannya ke pemerintah. Hei. Yo. Menurutku siapa yang menyelinap di sekitar sini? Sepupu ini selalu meremehkan keluarga kami. Ketika orang tua ada di sini, mencari masalah 5 kali. Aku khawatir sesuatu akan terjadi lagi jika kita bertemu kali ini. Oke, Ci Xiaoyu. Saat semua orang mengantri di sini hari ini. Kamu licik. Apa yang kamu gali di semak itu? Mungkinkah semua orang datang untuk membayar pajak? Anda tidak punya uang dan ingin mencuri. Semua orang datang dan melihat. Orang ini licik dan ingin mencuri sesuatu. Saya tertangkap basah. Saya tidak mencuri apapun. Dia menjebak orang. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Mereka mempelajarinya. Bahkan seekor ayam pun tidak bisa bertelur. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membayar pajak? Mencuri sesuatu. Gadis kecil ini cantik dan cantik. Sebenarnya mencuri sesuatu. Bicaralah dengan jelas saat semua orang ada di sini. Saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan apapun yang Anda curi. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke pemerintah. Jangan meludahi orang lain. Apa yang diributkan? Tuan, Anda datang tepat pada waktunya. Hari ini ketika semua orang sedang mengantri, saya menemukan gadis kecil ini. Dia licik. Aku mengambil barang-barangku dan berlari ke gang belakang. Dia pasti tidak punya uang untuk membayar pajak. Ingin mencuri. Jangan membuat tuduhan palsu. Saya di sini untuk membayar tagihan pajak. Saya tidak mencuri apapun. Yang mulia ada di sini. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berdalih di sini? Dia adalah masternya. Nona Ci. Aku hanya mencarimu untuk mengucapkan terima kasih. Gadis-gadis Ci yang terkasih. Baru saja di rumput. Temukan tip saya. Tidak ingin mengambil pujian untuk itu. Kemudian dia diam-diam menemukan pemungut pajak, Zhao, transfer ke saya. Adapun pencurian yang baru saja Anda sebutkan? Apakah Anda punya bukti? Pak. Aku pasti salah paham tadi. Tapi aku juga punya niat baik, pikirku. Pikir. Jika Anda tidak mengetahui faktanya, Anda akan meludahi orang. Apakah Anda memiliki hukum kerajaan di hati Anda? Seseorang datang, berikan waktu yang sulit kepada orang yang menuduhnya secara salah. Yang mulia, Anda dianiaya. Saya tidak berani lagi. Saya baru saja berbicara tentang gadis ini, Xiaoyu. Meskipun keluargaku miskin, tapi tidak mungkin orang mencuri sesuatu dengan jujur. Itu saja. Pemungut pajak Zhao, perhatikan. Uang pajak gadis ini selama 5 tahun. Semuanya gratis. Ingat itu di kepalaku. Kredit pajak 5 tahun. Kredit pajak 5 tahun. Ya Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu saya menemukan tipnya. Anda harus menerima 5 tael uang kertas perak ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Langsung saja ke kantor kabupaten. Sebutkan nama Anda, Inspektur Chen. Tidak ada yang berani mempermalukanmu. Ya Tuhan, 5 tael uang kertas perak. Terima kasih Tuan King Tian. Yah, semuanya hilang. Pemungut pajak Zhao. Pemungut pajak Zhao, terima kasih. Apa hubungan perbuatan baikmu denganku? Saya tahu itu jika tidak ada pemungut pajak, Zhao. Sampaikan kata-kata baik kepada Inspektur Chen. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku yang mengambilnya? Oke. Saya juga ingin menyelesaikan tugas pajak. Hilang. Terima kasih. Uang pajak akhirnya dibayarkan. 5 tael perak. Anda bisa keluar dan membeli beras. Belilah mie. Dan uang kaya. Saya bisa membeli sesuatu yang enak. Pergi habiskan uang dengan cepat. Sekarang saya bisa makan enak. Harum. Saya akhirnya makan ayam panggang hari ini. Berkat cangkang kura-kura ini, saya tidak hanya membayar pajak,
dan makan ayam panggang, dan daging cincang. Saya akhirnya memiliki harapan untuk hari ini. Saya, Qi Xiaoyu, sendirian. Saya juga ingin menjalani kehidupan yang sejahtera. Saya tidak tahu apa yang terjadi di cangkang kura-kura hari ini. Apa yang bisa diguncang? Langit cerah dan bumi cerah. Bisakah Anda memberi saya keberuntungan? Jida King San King Shuitan. Ada harta karun di dalam air. Bawalah jaring ikan Anda. Mungkin ada sesuatu yang didapat. Di sebelah timur pegunungan hijau yang ganas dan hutan pinus hitam berkembang biak secara bebas di hutan pinus. Namun ada juga risiko diserang ular berbisa. Tidak. Banyak sekali ular berbisa di hutan pinus hitam ini. Mungkin kelinci itu. Ini sudah menjadi sasaran sejak lama. Itu tidak ada bedanya dengan mati. Ayo pergi ke King Shuitan untuk menangkap ikan besar. Keamanan penangkapan ikan. Hei, cuacanya sangat bagus. Ini saat yang tepat untuk mencoba keberuntungan Anda di King Shuitan. Kapan jaring ikan saya rusak? Lupakan saja, itu lebih baik daripada pergi dengan tangan kosong. Semua orang di desa mengatakan itu. Ikan air dalam di kolam air jernih. Medannya berbahaya. Semua orang biasanya tidak pergi ke sana. Jadi meskipun ada peluang nyata untuk menghasilkan banyak uang, itu pasti hanya untukku. Disiapkan oleh Qi Xiaoyu. Qi Xiaoyu, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Dagang, gangster di desa, sungguh sial. Mengapa kamu bertemu dengannya di sini? Menangkap ikan. Tidak bisa melihatnya. Menangkap ikan. Qi Xiaoyu, apakah kamu lapar sekali? Air di kolam ini keruh seperti kuah lumpur. Mungkin ada ikan. Tidak ada yang salah dengan pikiranmu, kan? Apakah ada ikan di sini? Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Saya melihat Anda memancing sampai gelap. Tidak bisa menangkap ikan. Kaulah yang memiliki lengan dan kaki kurus. Jangan pikirkan itu juga. Cepat berkemas dan pulang. Aduh ini adalah. Ini arwana. Saya mendengar seseorang berkata, arwana jenis ini, bukan untuk dimakan sama sekali. Mereka khusus dijual kepada orang kaya, simpan yang cantik. Arwana sulit ditemukan, nilai emas kering. Qi Xiaoyuku akan menjadi makmur. Saya. Selesai. Aku khawatir dia mencoba mencuri ikanku. Gadis Xiaoyu. Air di kolam ini berada di sebelah tanah keluarga Zhao saya, ikan di sana. Tentu saja, mereka juga berasal dari keluarga Zhao saya. Apakah menurut Anda begitu? Tidak. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika Anda berkata demikian, sebut saja gunung ini. Itu semua milikmu. Apa yang saya katakan adalah milik saya. Adalah milik saya. Apa yang kamu lakukan? Gadis Xiaoyu. Orang tuamu tidak mendapatkannya lebih awal. Sekarang kamu sendirian di rumah. Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk lebih berpengetahuan. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Tapi itu tetap kamu. Pasti tidak akan berhasil jika Anda berjuang keras. Tapi ini adalah perubahan haluan yang terjadi sekali seumur hidup. Untungnya, Zhao Dagang tidak tahu apa yang dia jual. Jangan pernah memberikannya dengan sia-sia. Apa yang harus dilakukan? Hei, ada. Kelinci dikelilingi ular berbisa di hutan pinus hitam. Saudara Zhao. Saya baru saja memikirkannya. Saudaraku, apa yang kamu katakan masuk akal. Ini harus menjadi milikmu. UPS, apakah ini benar? Anda tahu apa yang saya maksud. Kamu kenali. Setelah saudara, aku masih bisa menjagamu, kan? Itu. Kalau begitu peliharalah ikan ini. Saya pergi untuk menangkap kelinci. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Maksudku. Jauhkan ikan ini. Aku akan pergi ke sana dan menangkap beberapa kelinci. Cara saya baru saja datang, melihat beberapa kelinci. Kelinci apa? Anda menjelaskannya. Hanya kelinci di hutan pinus hitam. Tepat saat aku datang. Ketika aku lewat, saya melihat ke dalam. Ada 5 atau 6 kelinci di sarang ini. Manakah yang lebih gemuk dibandingkan yang lainnya? Saya pikir akan sulit menjaga ikan tetap segar. Saya baru saja berpikir untuk menangkap ikan dulu. Tangkap kelincinya nanti. Sayang sekali kata heksagram itu. Ada ular berbisa melingkar di dekatnya. Zhao Dagang. Saya tidak tahu kelinci ini. Apakah kamu masih mempunyai kehidupan yang tersisa? Siapa yang mau ikan ini kalau ada kelinci? Tidak mudah menangkap kelinci meskipun Anda memegangnya. Gadis kecil ini tidak berani berbohong padaku. Katakan padaku, saudara, di mana sebenarnya kelinci itu? Bersikaplah spesifik. Aku akan mengembalikan ikanku padamu. Kelinci itu ada di sana, di hutan pinus hitam, di bawah batu besar. Anda mengikuti jejak kelinci. Anda bisa menemukannya jika masih ada kotorannya. Memancing untukmu.
Aku minta maaf bahkan gadis sepertimu tidak berani berbohong padaku. Akhirnya pergi. Membuatku takut sampai mati. Saya hampir berpikir saya akan berakhir di sini hari ini. Bagaimanapun, memang ada kelinci di hutan pinus hitam. Namun selain kelinci, ada juga ular berbisa. Aku hanya tidak mengenalmu, Zhao Dagang. Apakah masih ada kehidupan yang tersisa? Begitu banyak ikan. Saya tidak menyangka jaring saya yang rusak bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu. Kali ini, sisa ikannya bisa dijadikan sup dan dijual. Hari yang luar biasa, semakin banyak harapan. Ah, enak. Apa yang Anda dapatkan dari jaring ini sangat berharga. Bukan hanya ikan yang bisa dimakan. Masih ada ikan untuk dijual demi uang. Tapi Arwana, Anda tetap harus mencari pembeli yang mengetahui barang tersebut. Jika tidak, Anda harus ditipu. Hai anak kecil. Anda cukup energi. Hei, aku beritahu kamu. Anda harus memberi saya dorongan. Biarkan saya menjualnya dengan banyak uang. Kalau tidak, aku akan memakannya untukmu. Hujan ringan, hujan ringan. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Saya hanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Saya melihat Anda berbicara dengan Zhao Dagang itu. Saya datang ke sini karena saya khawatir. Pertemuan di pagi hari itu. Saya mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Ada apa? Oh, kamu gadis bodoh. Kalau begitu kamu tidak tahu siapa Zhao Dagang? Menganggur sepanjang hari. Khususnya mengintimidasi kami, orang-orang jujur. Jauhi dia mulai sekarang. Kakak ipar, saya tahu siapa dia. Oh itu bagus. Oh benar. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda tentang Zhao Dagang. Tahukah kamu, sesuatu terjadi padanya. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu kegilaan macam apa yang menyebabkan saya merokok. Saya harus pergi ke hutan pinus hitam. Tangkap kelinci itu. Alhasil, kancil tidak tertangkap. Digigit ular berbisa. Ular berbisa. Ah. Saudara ipar perempuan. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Untungnya, Li naik gunung untuk menebang kayu bakar. Bertemu. Saya membawanya turun dan membawanya ke rumah sakit. Satu langkah kemudian, semua nyawa hilang. Dia masih terbaring di rumah sakit saat ini. Saya membicarakannya selama beberapa hari. Ini sangat menakutkan. Menakutkan. Saya pikir itu pantas. Dia melakukan hal-hal buruk sepanjang hari. Gagal kali ini. Orang-orang di desa mengatakan bahwa Tuhan mempunyai mata. Tuhan memperhatikan hal ini. Aku tahu kamu baik-baik saja. Saya merasa lega. Aku baru saja datang menemuimu. Lalu aku akan pergi. Bagaimana kalau aku menyajikanmu semangkuk sup? Jika saya tidak makan, saya akan kembali dan memasak. Hilang. Lalu berjalan perlahan. Pantas mendapatkannya. Arwana ini sangat berharga dalam emas. Tapi kota kami yang kecil dan terpencil. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang kaya mampu membeli arwana. Seharusnya sekarang waktunya untuk anak-anak, bukan? Ini sudah lewat waktu. Ini adalah hari kedua. Maka cangkang kura-kura saya seharusnya berguna, bukan? Arwana, Arwana, Arwana. Siapapun yang bertemu dengan Arwana akan mendapat keberuntungan. Saya mohon padamu. Bimbing saja aku. Di mana saya dapat menemukan ini? Mereka yang mampu membeli arwana. Dewa kekayaan. Tolong, 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 tolong. Pemilik Zui Xianglo. Lu Chengfeng khawatir. Hadiah ulang tahun nenek. Jual arwana ke orang ini. Akan ada keuntungan yang lebih besar. Menemukan jawabannya. Kali ini saya benar-benar menemukan jawabannya. Bagus. Zui Xianglo. Ini adalah restoran terbesar di kota. Jika saya menjual arwana kepadanya, itu pasti uang yang banyak. Dan bukan hanya arwana. Saya juga bisa menambahkan ikan lainnya. Dijual ke Zui Xianglo. Arwana, Arwana. Kali ini, saya benar-benar harus mengandalkan Anda untuk menjual uang kepada saya.
Kamu ingin makan apa? Jangan makan, jangan makan. Saya mencari bos Anda. Bos kita sedang beristirahat di sayap. Tapi aku khawatir aku tidak akan melihat satupun tamu. Istirahat. Kalau begitu bantu aku meneleponnya. Itu. Bisakah Anda membantu saya menjalankan beberapa tugas? Katakan saja pada atasanmu. Saya tahu dia khawatir tentang memberi hadiah. Dan ada cara untuk membantunya menyelesaikannya. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Pak, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan melaporkannya sekarang. Caeng He. Berikan ini pada atasanmu. Dia akan mengerti secara alami setelah melihatnya. Bagus. Saya Lu Cheng Feng. Dia adalah pemilik Zui Xianglo. Aku tidak tahu harus memanggil apa gadis itu. Halo Tuan Lu. Namaku Qi Xiaoyu. Saya pernah melihat arwana ini sebelumnya. Penuh warna dan skala lengkap. Benar-benar kualitas terbaik. Bagaimana kalau aku membayar 20 TL? 50 TL. Nona Qi, ini. Tuan, Anda juga tahu, arwana ini termasuk langka. Arwana liar ini. Tidak ada tempat untuk mencarinya. Dan kamu baru saja berkata, saya menemukan ikan naga ini. Kondisi luar biasa. Bagaimana dengan arwana? Tinggalkan saja di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Dapat mengusir bencana dan mengusir roh jahat. Berikan ini kepada orang yang lebih tua. Betapa para tetua menyukainya. Karena itu, arwana. Lagi pula itu hanya seekor ikan. Hai dari penjaga toko. Masih ada kesenjangan antara orang ini dan orang lain. Bagaimana dengan ikan? Katakan lagi. Saya juga pernah mendengar tentang arwana ini. Itu mewakili kekayaan. Tetapi jika Anda adalah penjaga toko, Anda tidak menginginkannya. Saya, Qi Xiaoyu, tidak punya pilihan selain melakukannya. Berikan arwana ini kepada bangsawan di Beijing. Hei, tunggu. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Harganya seperti yang Anda katakan. 50 TL dan lainnya. Ikan lainnya. Tidak ingin uangmu. Aku akan memperlakukanmu sebagai temanku. Hahaha. Nona Qi senang. Oh kamu. Dia orang yang luar biasa. Arwana ini sulit ditemukan. Anda benar-benar menemukannya. Dikirim ke Zui Xianglo saya. Nanti, jika Anda memiliki hal lain, barang gunung kualitas bagus, bagaimana dengan produk akuatik, atau sesuatu yang langka? Bahkan jika kamu membawanya ke Zui Xiangloku. Senang sekali punya uang. Membawa pulang uang. Cangkang kura-kura, cangkang kura-kura. Pernahkah Anda merasakannya beberapa hari ini? Aku akan membersihkanmu setiap hari. Ada juga persembahan saleh. Hari ini, Anda benar-benar perlu memberi saya yang besar. Tolong. Menghasilkan banyak uang. 2 heksagram. Cukup menarik. Besok sudah terlambat. Pegadaian Zhendong Yongtong. Seseorang sangat membutuhkan 20 TL perak dengan harga murah. Batu tinta kuno Gletser Fang Suchuan. Merupakan peninggalan dinasti Qing dari dinasti sebelumnya. Nilai fisik 200 TL. Ya Tuhan. Pasar sore. Ada pedagang yang menjualnya dengan harga murah. Batu bata gula merah Fujian yang lembab. Setelah membeli kembali. Setelah kering dengan sisa panas kompor. Harganya bisa 2 kali lipat. 2 peluang menghasilkan uang ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun pergi. Zhendong. Bagian timur kota juga dekat dengan pasar. Kalau begitu aku tidak bisa membeli batu tinta dari Zhendong. Lalu pergi ke pasar dan menjualnya ke Jiang Ufang. Jiang Ufang memberiku uang. Saya akan menghabiskan lebih banyak uang. Pergi beli batu bata gula merah. Setelah membeli gula merah batu bata. Batu bata gula merah kering. Dijual ke Zui Xianglo. Rencana Qi Xiaoyuku untuk menghasilkan banyak uang. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yo Qi Xiaoyu. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarkan dengan cepat. Aku tidak melakukan apapun kali ini. Saya menghasilkan uang. Lihatlah pegadaian Anda. Apakah ada sesuatu yang menarik? Membelinya sebagai pajangan di rumah. Tambahkan saja beberapa dekorasi ke rumah Anda. Lihatlah apa yang kita punya. Tidak seperti Anda mampu membelinya. Tunggu sampai saya menghasilkan banyak uang. Pekerjakan saja seseorang untuk memperbaiki seluruh rumah. Ini lebih baik dibangun daripada rumah para pejabat itu. Cukup bagus. Sampai jumpa, kamu masih meremehkanku. Aku beritahu kamu. Jangan meremehkanku. Saya membawa cukup uang hari ini. Saya di sini hanya untuk membeli sesuatu.
Bisakah Anda memberi saya bantuan? Berapa harga perak dari batu tinta persegi ini? Dedikasi sampai mati. Mematikan. Batu tinta batu. Ini terlihat bagus. Sudah lama sekali. Jika kamu mati, aku akan memberimu 5 tael perak. 5 tael. Ini adalah batu tinta yang diturunkan dari keluarga saya. Coba lihat lagi. Biar ku beritahu padamu. Orang yang datang ke sini. Berbicara tentang batu tinta tauhid itu keterlaluan. Hanya kualitas ini. Aku kasihan padamu untuk 5 liang. Tolong beritahu saya jika itu tidak pantas. Jangan tunda urusanku. Batu tinta gletser disebutkan dalam heksagram. Anda tidak dapat membuat rencana dengan Shuzi. Hei. Tunjukkan ini padaku. Tunjukkan padaku. Kamu. Bisakah kamu memberiku 20 tael perak? 20 tael. Oke. Berikan uang ini. Anda mengklik. Batu tinta ini milikmu sekarang. Chi Xiaoyu. Anda membeli batu tinta seharga 20 tael. Apakah kamu bodoh? Bagaimana jika ini benar-benar batu tinta gletser? Bermimpi. Apakah kamu bodoh? Saya melihat Anda sudah terlalu lama menjadi miskin. Gila. Saya benar-benar berpikir nenek moyang saya telah mengumpulkan perbuatan baik 20 tael perak. Ini memungkinkan Anda membeli harta karun nyata. Hei, tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Penjaga toko, apakah kamu kembali? Biar ku beritahu padamu. Lihat yang ini. Saya baru saja menghabiskan 20 tael perak. Dari tangan seorang sarjana miskin, saya membeli batu tinta yang pecah. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba membujukmu, aku tidak bisa menghentikannya. Apakah menurut Anda dia bodoh? Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Batu tinta di tanganmu. Lihat saja. Ini adalah batu tinta gletser asli. Harta karun yang langka. Setidaknya bernilai 200 tael. 200 tael. Hei, tinggal. Apa yang ingin kamu lakukan? Ia adalah seorang laki tua yang memiliki penglihatan tetapi tidak dapat mengenali gunung Tai. Saya tidak tahu tentang batu tinta Anda. Apakah Anda bersedia menjualnya? Pegadaian Yongtong kami. Bersedia membayar harga tinggi untuk memperolehnya. Tidak keluar. Aku sedang memikirkan pegadaianmu. Itulah reputasi terbaik di kota kami. Yang paling lama buka. Saya yakin Anda bisa mempercayainya. Tidak mengharapkan itu. Anda bahkan tidak bisa melihat pelayan? Menyebut tamu itu bodoh. Aku tidak akan meninggalkan pegadaian seperti milikmu. Kamu. Dasar bodoh. Paviliun Jianbao. Ini adalah toko barang antik terbesar di kota. Kumpulkan secara khusus karya sastra, kaligrafi, dan lukisan ini. Mereka harus mengetahui barangnya. Penjaga toko, saya punya batu tinta di sini. Saya ingin Anda membantu saya mengendalikan mata saya. Gadis, batu tinta persegi ini. Di mana kamu mendapatkannya? Alam adalah cara yang benar. Saya membelinya dari orang lain. Pemilik toko. Anda bisa mengetahuinya. Batu tinta saya bagus. Barang bagus, ini lebih dari sekedar hal yang baik. Ini adalah batu tinta hijau gletser asli. Dan, dia adalah seorang selebriti dari dinasti Qing di bekas dinasti koleksi lama Zhang Shusheng. Nah, apakah kamu ingin menjual batu tinta persegi ini? Saya akan membayar 150 tael. 150 tael. Hingga 200 tael. Tidak lebih. Namun di masa depan, kapanpun Anda memiliki sesuatu yang bagus, Anda bisa membawanya langsung. Saya akan memberi Anda harga paling adil. Bagaimana kabarnya? Benar saja, nilainya sama dengan yang tertera pada heksagram. Bisa menjual. Bagus. Bagus. Ini 200 tael, tolong simpan. Bagus. Gula merah Fujian. Hei, ini yang tertulis di heksagram. Pasar sore gula merah Fujian. Kebetulan saya baru saja menjual batu tinta tersebut dan saya punya sejumlah uang. Hai gadis. Minumlah sedikit gula merah. Gula merah luar biasa dibawa dari Fujian. Dijual sekarang murah. Bos. Bagaimana cara menjual gula merah ini? UPS. Awalnya 1 tael perak.
Hargai itu. Saya basah kuyup di jalan dan tidak ada yang menginginkan saya. Aku sedang terburu-buru untuk kembali ke kampung halaman lagi. Sekarang semuanya terdiri dari 150 kata. Jika Anda tulus menginginkannya, bisa lebih murah. Gula merah yang sangat enak. Menjadi lembab juga tidak serius. Tunggu sampai Anda membawanya pulang dan mengeringkannya. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar bisa menjualnya. Harga 2 koin perak per pon. Ini 2 kali lipat 10 kali lipat. Oke, bos. Tentukan harga. Jika harganya tepat. Saya ingin semua mobil Anda. Gadis itu senang. Mobil ini memiliki berat sekitar 100 kg. Beri aku 10 TL perak. Memberikanmu mobil. Memberimu sepuluh mobil. Bagaimana menurut Anda? Oke. Bos. Bagus. Gadis. Selamat bekerja sama. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Perpisahan. Tolong beri saya harapan terbaik Anda. Oke. Heksagram hari ini semoga beruntung lagi. Pulanglah. Oke. Pola merah belum banyak dibasahi. Hanya saja di luar sedikit lembab. Sangat disayangkan jika hal ini terjadi. Setelah 1000 exposure, gunakan saja seperti biasa. Tidak mempengaruhi. Matahari sangat besar. Tepat pada waktunya untuk mengeringkan gula merah. Beratnya lebih dari 100 kg. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Sepadan dengan itu. Tuhan, 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 Anda harus membantu saya. Yang terbaik adalah memiliki cuaca yang baik hari ini. Biarkan saya mengeringkan gula merah ini dengan cepat. Jual gula merah ini seperti ini. Saya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, uang yang cukup untuk membangun rumah. Gula merah perlu dikeringkan sebentar. Jangan terburu-buru, lihatlah cangkang kura-kura saya dulu. Bimbingan apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Keluar. Viper dan beruang hitam. Mereka bertemu dan bertarung di belakang gunung. Kalah-kalah. Meninggal satu demi satu di masa depan. Banyak reward yang bisa kamu dapatkan dengan mendaki gunung saat ini. Zhao dagang telah sembuh dari bisa ular yang dideritanya. Mencari balas dendam di King Shuitan. Waspadalah terhadap Lot. Zhao dagang ini. Dia benar-benar berhantu. Tidak. Dia tidak bisa mengalahkan ular berbisa sendirian. Apa hubungannya dengan saya? Bukannya aku meminta ular berbisa itu untuk menggigitnya. Dia masih menaruh kebenciannya padaku. Tidak, 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 tidak. Ular berbisa dan beruang hitam sama-sama menderita kerugian. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya harus segera naik gunung untuk mengambil kebocorannya. Hemat sebentar. Ditemukan oleh penduduk desa. Kelinci lain. Sudah berapa lama? Sudah di gunung ini. Mengambil 2 burung pegar. 3 kelinci. Lanjutkan dengan kecepatan ini. Bukankah aku bisa segera melakukannya? Hasilkan uang kembali. Beruang. Itu tidak benar. Bukankah tanda heksagram menyatakan? Beruang dan ular sama-sama menderita kerugian. Kenapa sekarang? Beruang ini menggonggong dengan sangat keras. Tidak, tidak, tidak. Kalau ada sesuatu, ini berbeda dari apa yang tertulis di heksagram. Hidupku tidak terjamin jika aku tidak melakukannya. Pulang saja dan lupakan saja. Gadis Xiaoyu. Sampai jumpa lagi. Saudara Zhao Zhao. Suatu kebetulan. Sial, sial. Tidak berbicara tentang Zhao dagang. Apakah di sana, di King Shuitan pasti tertarik dengan auman beruang ini, dipimpin di sini. Oh, gadis Xiaoyu. Anda beruntung hari ini. Baik kelinci maupun ayam. Anggap saja itu seperti yang terakhir kali. Adikku digigit ular berbisa dan menebusnya. Bagaimana menurutmu? Oke. Saudara Zhao menginginkannya. Lalu saya akan memberikannya kepada saudara Zhao. Saya juga harus melakukannya. Aduh burung pegarku. Kelinciku. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai uang untuk menangkal bencana. Oh, gadis Xiaoyu sangat menyegarkan. Beritahu saya lokasi kelinci terakhir kali. Kali ini. Beri aku hadiah sebesar itu lagi.
Sayang sekali itu saja. Uangnya masih jauh dari cukup untuk berobat. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jelas ada yang salah dengan auman beruang tadi. Saya khawatir saya bertemu semacam harta karun. Keberuntunganmu selalu baik. Ajak adikku untuk melihatnya. Hal sebelumnya, bagaimana kalau kita hapus saja? Zhao dagang ini yang membunuh 1000 pedang. Saya hanya ingin berburu beruang tetapi tidak berani. Apakah Anda menggunakan saya sebagai kambing hitam? Bajingan, berpikiran sempit. Saudara Zhao. Itu beruang. Saya tidak berani. Jadi apa yang kamu rencanakan? Biarkan saya menghitungnya bersama Anda. Terakhir kali kamu membuatku diracuni oleh ular berbisa. Ini sebuah gigitan. Saat itu bukan kamu dan aku. Pada tanda heksagram, beruang hitam dan ular berbisa sama-sama menderita kerugian. Meninggal satu demi satu. Sudah hampir waktunya. Zhao dagang benar-benar meninggal. Siapa yang kurang beruntung dan belum mengetahuinya? Aku pergi. Oh, ini sangat konyol. Memimpin jalannya. Tapi trik apa yang berani kamu mainkan denganku? Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Ayo, ayo, ayo. Saudara Zhao adalah ini. UPS. Gadis Xiao Yu. Menurutku kamu beruntung. Lihat kamu datang. Saya mendapat tawaran yang sangat besar. Ini semua berkat saudara Zhao. Tanpamu, aku sendiri bahkan tidak berani datang. Waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Tapi tanda heksagram tidak menyebutkannya. Apakah ini awal waktu atau akhir waktu? Sepertinya Anda harus lebih berhati-hati. Terserah kamu. Lihat apakah ular berbisa dan beruang hitam itu masih hidup atau mati. Aneh. Mangsa seperti itu. Mengapa wanita kecil ini tidak maju sama sekali? Mungkinkah dia selingkuh seperti terakhir kali? Gadis Xiao Yu, terima kasih atas kerja kerasmu membawa saudaramu ke sini. Pergi. Ambil ular itu. Saudaraku, aku akan menghadiahimu dengan ular ini. Pergi. Uji airnya dengan saya lagi. Cepatlah. Akhir zaman adalah saat kematian yang sebenarnya. Hampir. Saya hampir kehilangannya di sini. Saudara Zhao sudah meninggal. Saya melihat. Lalu beruang ini. Anda harus mencobanya juga. Pergi. Ular itu sudah mati. Saya tidak tahu apakah beruang ini mati atau belum. Zhao dagang, aku akan mati. Saya berharap Anda mendapatkan kematian yang buruk juga. Pergi. Gadis kecil ini sangat manis. Jika ada bahaya, saya pasti sudah melarikan diri sejak lama. Ular tadi tidak menyakitinya. Beruang ini terus-menerus menusuknya begitu lama. Tidak ada tanggapan. Tampaknya benar-benar mati. Cakar beruang empedu beruang. Ini semua adalah harta berharga. Anda menyodok, dan menggiling. Jangan tunda saya untuk menjadi kaya. Pergi, tersesat. Mati. Waktu telah berlalu. Semuanya sudah berakhir. Saya kelelahan. Benda ini sangat berat. Kelinci. Burung pegar. Ada ular. Dan beruang. Untungnya saya pintar. Letakkan sesuatu di atasnya dan serat bersama Anda. Kalau tidak, saya harus menyeretnya sampai ke sini. Terlalu banyak kebisingan, jangan katakan apapun. Kamu harus membuatku lelah sampai mati.
Saya kebetulan bosan makan ikan dalam 2 hari terakhir. Sangat ubah selera Anda hari ini. Daging beruang direbus. Setelah kulitnya disamak, jualah untuk mendapatkan uang penghasilan lain. Tapi jika bukan karena petunjuk cangkang penyu. Kalau tidak, beri aku 10 keberanian. Saya juga tidak berani menggali sarang beruang. Bagaimanapun juga, aku bukan Sao dagang yang sebodoh itu. Hei. Harus pergi ke kota hari ini. Jual semua mangsa ini. Tanyakan pada kura-kura terlebih dahulu. Apa peruntunganmu hari ini? Jam 3 waktu yang menguntungkan. Magang Jishitang. Sekotak lembar konsultasi yang dibuang akan dibuang. Ditinggalkan di gang belakang. Anda mungkin mendapatkan sesuatu dengan pergi ke sana. Zui Siang Lousong. Ada pedagang Hu dengan harga murah. Jual bibit bunga eksotik dari wilayah barat. Setelah membeli dan mengolah. Menjual ke pengusaha kaya akan menghasilkan imbalan. Tapi, perhatikan juga, identifikasi spesies bunga dengan cermat. Kerikil yang diwarnai dengan doping. 2 pilihan ini. Mari kita tidak membicarakannya dulu. Saya tidak dapat mengidentifikasi benih bunga aneh. Andalkan saja tanda jahatnya. Risikonya terlalu besar. Saya tidak akan mengambil risiko. Sebagai balai pengobatan terbesar di kota, Jishitang. Mari kita tidak membicarakan tentang kandungan emas dari tanda keberuntungan itu. Mari kita simpan saja lembar konsultasi yang sudah dibuang ini. Bisa juga dijual kepada mereka. Keluarga miskin yang tidak mampu membeli kertas, buku kedokteran, dan farmakope atau itu. Hasilkan banyak kekayaan. Mereka yang ingin belajar kedokteran. Layak untuk dikunjungi. Bagus. Pertama pergi ke Zui Xianglo untuk menjual semua barang rampasan. Lalu pergi ke gang belakang Jishi Hall. Lu Dongjia. Nona Chi. Datang sepagi ini. Apakah saya mendapatkan sesuatu yang langka lagi? Pemilik alami. Ikan naga terakhir kali. Apakah wanita tua di rumah itu masih menyukainya seperti? Saya suka yang ketat. Kamu tidak tahu. Saat dia melihat ikan naga, saya segera mengirim seseorang untuk menyiapkan tong porselen putih besar. Taruh di ruang utama. Tonton setiap hari. Pujilah semua orang yang Anda temui. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Chi untuk ini. Itu bagus. Datang dan lihat apa yang saya bawa kali ini. Daging buruan ini cukup enak. Nona Chi ingin menjual. Ngomong-ngomong, aku juga bisa menerimanya. Hanya ini. Saya khawatir itu tidak sepadan. Mengapa Anda tidak melakukan perjalanan khusus pagi ini? Hahaha. Pemilik. Saya hanya mengambil yang paling tidak berharga. Ditumpuk di atas. Coba lihat lagi. Oh. Ular berbisa ini termasuk langka. Menyeduh wine untuk tujuan pengobatan memang lebih berharga. Saya mengambil semuanya, 40 tael. Ada sesuatu yang lain di bawah ular berbisa itu. Ini adalah cakar beruang. Ini barang bagus. Nona Shen, sekarang Anda sudah mendapatkan cakar beruang ini. Itu pasti beruang ini. Semuanya ada di saku Anda, bukan? Nona Chi, saya ingin semuanya. Harga bisa dinegosiasikan. Ya. Tapi Tuan Lu, itu beruangnya. Ini terlalu besar. Dibutuhkan banyak usaha untuk sampai ke sini. Hei, ini sederhana. Tidak apa-apa jika saya mengirim seseorang untuk mengambilnya di depan pintu Anda. Oh, itu perasaan yang bagus. Nona Chi, ular berbisa dan mangsa lainnya. Dihitung 60 dinar. Saya ingin beruang utuh. 100 tael. Bagaimana menurut Anda? UPS. Baiklah, lakukan saja apa yang dikatakan keluarga Tuan Lu. 2 teman terhormat. Saya lewat dari wilayah paling barat. Pengusaha di sini. Permisi. Anda ingin beberapa? Yang terindah di dunia. Bunga paling ajaib dari wilayah barat. Bunga aneh dari wilayah barat. Apa yang tertulis pada tanda heksagram? Biji bunganya dicampur dengan batu yang diwarnai. Lihatlah aromanya. Warna ini. Bunga ini bisa tumbuh di air. Tumbuh ketika terkena tanah. Aromanya akan harum setelah 7 hari. Hal ini dapat membawa keberuntungan dan kekayaan. Bunga ilahi. Hei. Bungamu menarik. Bagaimana cara menjual ini? Bangsawan. Kamu punya visi. Bunga ajaib ini. Emas kering nilai asli. Demi nasib kita. Hari ini, aku hanya ingin kamu 1 tael perak. Ya, 1 tael perak. Kamu bisa. Apakah tas ini bisa dibuka? Bunga suci keberuntungan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Diambil. Tanam saja bunga ini padaku. Tunggu sebentar, bos. Tamu ini. Apa maksudmu?
Maaf, pemilik. Dalam perjalanan ke sini, saya mendengar beberapa wanita membicarakannya. Konon baru-baru ini ada seorang pengusaha Hu. Gunakan batu berwarna untuk meniru benih bunga eksotis. Untuk menipu tamu. Pemilik. Mengapa kamu tidak melihat apa yang dia katakan dulu? Benih dari bunga aneh itu. Bagaimana kalau membeli lagi? Ini masuk akal. Tamu ini. Tolong. Benih jenis ini. Tapi rahasia wilayah barat kita. Anda harus membelinya terlebih dahulu untuk melihatnya. Ini adalah aturan wilayah barat kami. Periksa produk sebelum membelinya. Ini juga merupakan aturan kami di sini. Jika Anda bahkan tidak memiliki barang yang ingin Anda beli, tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang bisa membeli dengan percaya diri? Ini. Tampaknya pedagang ini. Saya tidak berencana berbisnis lagi. Ayolah. Ambil tamu ini. Tolong keluar. Hei. Terima kasih kepada Nona Chi. Saya diselamatkan dari penipuan. Hahaha. Oh ya. Ini adalah tanda keluarga lu saya. Alangkah apa yang kamu alami di masa depan? Siapapun dapat memegang token ini. Pergi ke siapa saja. Nama bisnis dengan tanda Luji. Untuk menjual. Kita akan berada pada harga pasar tertinggi. Akuisisi. Ini adalah tanda dari keluarga Lu. Kami berada di dekat Dakingshan. 60% toko dimiliki oleh keluarga Lu. Sekarang saya beruntung. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Lu. Sama-sama. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambil beruang itu pada sore hari. Ingatlah untuk menjawab panggilan itu. Sekarang saatnya berbelanja harta karun Jishetang. Ayo pergi, berjalan sangat lambat. Buat tumpukan terakhir. Sisa lembar konsultasi, semuanya rusak parah. Katakan lagi, aku bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalam ranselku. Sudah hampir waktunya, saatnya untuk kembali. Saya pikir itu pertanda baik. Apa keuntungan tak terduga yang didapat? Tak disangka, saya menghabiskan waktu lama untuk mencarinya. Yang ada hanya lembar konsultasi ini. Ya. Sesuatu. Klasik Bai Chao. Saya tahu. Hal ini adalah, di manakah harta karun yang disebutkan di cangkang kura-kura? Berbagai tanaman obat dan makanan lezat terekam di dalamnya. Lokasi distribusi juga dicatat. Dan tindakan pencegahan. Ini. Di mana bukunya? Ini jelas merupakan peta harta karun. Jishitang. Karena kamu membuang harta ini, maka itu akan menjadi milikku mulai sekarang. Hei, aku beruntung hari ini. Mangsanya dijual dengan harga bagus. Apakah ini rumah Nona Chi Xiayuchi? Ya. Kamu. Nona Chi, kami adalah orang-orang dari Zui Xianglo. Bos ingin kita mengambil beruang hitam itu. Oh. UPS, aku hampir lupa tentang ini. Itu saja. Orang baik. Kepala yang besar. Gadis itu sangat mampu. Beruang ini beratnya 3-400 pon, kurasa. Tidak. Untuk mendapatkannya kembali, tapi itu membutuhkan banyak usaha. Mengerti, gadis? Lalu kami akan membawanya pergi. Oh. Aula Barat. Ini adalah. Semuanya runtuh. Sekarang saya bahkan tidak bisa berpikir untuk tidak berkultivasi. Rumah ini. Saat saya berumur 8 tahun, rumah itu roboh saat hujan deras. Saat itu ayah saya menyuruh untuk memperbaikinya. Kemudian dia pergi. Sampai saat ini masih tertunda. Sudah berapa tahun? Ia masih bisa bertahan hingga saat ini sebelum benar-benar runtuh. Itu juga memberiku wajah. Aula Barat runtuh seperti ini. Lainnya tidak jauh lebih baik. Jual mangsa hari ini. Ditambah sisa makanan sebelumnya. Seharusnya cukup untuk memperbaiki rumah. Jika ini terjadi pada hari hujan. Kalau tidak, saya khawatir seluruh halaman akan mendapat masalah. Oke. Masalah besar. Masalah besar. Saya juga harus makan setelah saya makan lengkap. Selain itu, bukan? Segar. Jika hal ini terjadi setiap hari, makan saja ayam rebusnya. Hei. Rumah kumuh ini. Aku sudah muak. Tunggu sampai saya punya uang. Saya harus memperbaikinya. Ini lebih megah dari rumah pejabat.
Pastinya akan memakan biaya yang tidak sedikit, harus terus menghasilkan. Semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak bisa tidur. Mereka bilang Anda bisa menghasilkan uang dengan cepat dengan mengumpulkan tanaman herbal. Yuk baca buku ini dulu. Panas noto ginseng, Poria, ginseng liar. Ya, itu saja. Ginseng liar. Kataku. Mengapa saya bermimpi tentang ginseng liar yang besar? Saya tidak bisa bernapas. Ternyata ini adalah klasik Bai Chao. Saya tidak menyangka akan tertidur hanya dengan menontonnya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang saya mengetahui sesuatu tentang bahan obat ini. Lalu selanjutnya. Mari kita lihat peruntungan hari ini. Cangkang kura-kura, Anda akan memberi saya keberuntungan besar hari ini. Klasik Bai Chao. Ji. Naungan di lereng utara Gunung Dakingshan. Ada tumbuhan yang disembunyikan di tempat yang lembab. Ginseng liar berdaun 5 berumur 30 tahun. Daun ginseng giling telah memperlihatkan buah merah. Anda akan mendapatkan hasil panen yang lebih besar jika Anda memilih. Ginseng liar berdaun 5. Bukankah itu keuntungan yang lebih besar? Banjir mendadak di Provinsi Fujian. Jalur perdagangan terputus. Pasokan gula merah di Fujian terputus. Harga gula di kota Kingshan akan meroket besok. Beli gula merah sekarang. Dapatkan keuntungan yang lebih besar. Ginseng liar berdaun 5 berumur 30 tahun. Tahun lalu, Lawang Tou, kepala desa, menggali satu lubang. Ginseng liar berumur 15 tahun dibawa ke apotek kota. Saya menjualnya seharga 40 tael perak. Ginseng liar dalam 30 tahun terakhir. Jika saya benar-benar menggalinya, bukan 100 tael. Berhasil menjadi kaya kali ini. Gula merah ini juga hampir kering. Saya mengambilnya dan menjualnya tepat 2 hari kemudian. Oh, penyamakan kulitmu bagus sekali. Penampilan rapi. Penuh warna. Tidak ada tanda-tanda lembab sama sekali. Jika Anda membawa ini ke pasar, tentukan bahwa itu dapat dijual dengan harga yang bagus. 2 hari ini cukup melelahkan. Yang tersisa, saya harus bisa mengeringkannya besok juga. Ketika saatnya tiba, ambil dan jual. Menebus kekurangan dalam perbaikan rumah. Batu bata gula merah baru saja dikemas. Harganya akan meroket besok. Tuhan benar-benar membantu saya. Hai sayang kecil. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Terserah padamu besok. Hei. Saat ini. Lereng utara yang teduh. Tanah humus yang tebal. Sesuai dengan isi farmakope ini dan heksagramnya. Ginseng liar ini, seharusnya di sekitar sini. Ginseng liar. Seharusnya ini saja. Buku itu menyebutkan ginseng liar. Oh tidak. Buku itu mengatakan, untuk ginseng liar, Anda harus menggali perlahan di sepanjang akar serabutnya. Tidak ada gunanya jika dipotong. Hal ini tidak akan mempengaruhi harganya. Sudah selesai. Ini seharusnya yang dikatakan Tuan Lu. Apakah ini toko kelontong milik keluarga Lu? Segalanya cukup lengkap. Pelanggan mengetahui bisnis kami. Apa yang Anda inginkan saat datang ke sini kali ini? Datang ke desa kami 2 hari yang lalu. Penjaga toko yang mengoleksi jujube liar. Gadis kecil yang menjual jujube padaku 2 hari lalu. Saya bilang siapa orang aneh yang dibicarakan bos kita? Ternyata itu kamu. Terakhir kali, jujube yang kubeli darimu dikirim ke Zui Xianglo. Istri hakim daerah sangat memujinya. Haha. Bertaruh pada uang untuk menghasilkan banyak uang. Dia adalah penjaga toko kelontong Luke. Bos kami memesan khusus. Bicaralah denganmu nanti. Barang Anda. Semua dikenakan biaya sesuai harga pembelian tertinggi di pasaran. Gadis itu ada di sini kali ini. Apakah Anda membawa produk pegunungan yang segar? Aku memang membawanya. Hei. Halo dari penjaga toko Kian. Namaku Chi Xiaoyu. Kebetulan saya datang ke sini kali ini. Menggali tanaman obat langka. Berikan aku telapak tanganmu.
UPS. Akar ini harus lengkap dan padat dengan kepala alang-alang. Ini adalah ginseng liar berumur 30 tahun. Nona Ci pasti akan keluar. Menjual. Hahaha bagus. Kemudian berdasarkan harga pembelian tertinggi saat ini, 120 TL perak. Toko kelontong Luji saya telah mengumpulkannya. 120 TL. Gadis itu mengira harganya murah. Oh, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Harga ini. Serahkan saja pada kota ini. Anda tidak akan menemukan yang lain. Lihat. Panen ginseng liar ini. Kerugian. Penjualan. Ayo naikkan gaji orang ini lagi. Tidak banyak keuntungan yang tersisa. Kita harus mendapatkan banyak uang, bukan? Hei, yang dikatakan penjaga toko Kian adalah 120 TL. Lalu 120 TL. Hahaha bagus. Aku akan mengambilkan perak untukmu sekarang. Menjadi kaya menjadi kaya. Andai saja aku tahu sebelumnya, ginseng liar sangat berharga. Anda harus mengumpulkan obat lebih awal. Mengapa mempertaruhkan hidup Anda? Ambil beruang hitam itu. Ini adalah uang kertas perak 100 TL. Ini 20 TL pecahan perak. Anda mengklik. UPS, saya tidak akan memesannya. Orang seperti apa penjaga toko Kian itu, saya sangat mempercayainya. Oh ya, penjaga toko. Saya dengar. Banjir terjadi di Fujian. Jalur perdagangan terputus. Ya, bibiku. Beritanya belum menyebar. Bagaimana Anda mengetahui hal itu? Mulai besok. Ini Fujian. Gula merah. Buah. Dengan manisan buah. Tapi harganya akan naik. Penjaga toko Kian. Bagaimana jika saya katakan? Di tanganku. Ada juga sejumlah gula merah Fujian yang enak. Benar atau salah? Saya ingin semuanya. Asalkan kualitasnya bagus. Aku akan melakukannya saja. Dibeli dengan harga 2 perak per kati. Aku akan menjualmu. Hahaha bagus. Gula merah dibeli seharga 1 pon. Akhirnya dijual dengan harga 2 kali lipat 10 kali lipat. Cangkang kura-kura. Anda benar-benar hadiah dari dewa kekayaan. Sayang sekali. Uang ini cukup bagi saya untuk membangun rumah. Kembali untuk mencari pekerja sekarang. UPS. Hei. Tidak. Rumah ini tipis. Aku hanya menyentuhnya dengan ringan. Oke. Hei. Tidak apa-apa jika aku tidak menyentuhnya? Rumah ini. Ini lebih buruk daripada saat ayahku pergi. Saya tidak tahu dalam beberapa tahun terakhir bagaimana saya tinggal di sini. Diperoleh dari menjual mangsa. Ditambah keuntungan sebelumnya. Seharusnya cukup untuk memperbaiki rumah, bukan? Tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sekarang semakin dingin. Jika hujan turun beberapa kali lagi, rumah ini harus benar-benar runtuh. Butuh uang untuk memperbaikinya? Hasilkan lebih banyak uang jika Anda kehilangannya. Ya. Tapi saya tidak kenal pengrajin manapun. Siapa yang dapat saya minta untuk memperbaikinya? Ngomong-ngomong, carilah Nyonya Zhang. Dia telah tinggal di desa ini selama beberapa dekade. Dia tahu siapa yang membangun dan memperbaiki rumah. Saya tidak akan menyentuhnya. Saudara ipar perempuan. Apakah Nyonya Zhang ada di rumah? Siapa itu? Ci Xiaoyu dari keluarga Lao Qi. UPS, itu Xiaoyu. Ah, tamu langka. Datang dan duduk. Mengapa Anda punya waktu untuk datang menemui saya hari ini? Itu karena ada sesuatu yang hilang di rumah, bukan, kakak ipar? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jika ada yang ingin Anda lakukan, katakan saja. Kakak ipar, kamu tidak tahu. Rumahku itu sudah terlalu lama, dan bocor kemana-mana. Saya ingin memanfaatkan cuaca sebelum cuaca menjadi sangat dingin. Temukan seseorang untuk memperbaikinya. Saatnya untuk memperbaiki. Aku sudah lama ingin bercerita tentang rumahmu. Aku melewati pintumu terakhir kali. Melihat lubang di atap Anda. Lebih besar dari kepalaku. Memperbaiki rumah. Datang saja padaku. Keluarga siapa yang ada di desa ini, saya tidak tahu tentang membangun dan memperbaiki rumah. Namun, saya hanya mengenal pekerja biasa. Cat dinding. Tidak masalah membuat pintu, jendela atau semacamnya. Seorang guru yang hebat. Saya tidak kenal dia. Saudara ipar perempuan, hanya seorang pekerja biasa. Sungguh tuan yang hebat. Saya melihat ke belakang. Saya akan melihat ke belakang dan memikirkannya lagi. Tanyakan lagi. Itu sederhana. Aku akan pergi dan bertanya padamu sebentar lagi. Sungguh. Kakak ipar, terima kasih banyak. Sangat mudah untuk berbicara tentang gaji dan segalanya, selama pekerjaan dilakukan dengan baik. Oke, tidak masalah. Jangan bersemangat. Aku akan menanyakannya padamu sekarang. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih untuk apa? Mereka semua milik tetangga. Kita harus saling membantu. Saudari Zhang, Anda mengambil sedikit uang ini. Ini dianggap sebagai biaya tugas. Ambil kembali.
Jalankan saja tugas untukmu. Saya tetap akan menagih uang kepada Anda. Lalu aku menjadi siapa? Kakak ipar itu. Rumah itu dibangun. Aku mentraktirmu makan malam cukup banyak. Oke. Pulang saja dan tunggu. Saya akan membawanya bersama saya di sore hari. Datanglah ke rumahmu dan mulai bekerja. Meskipun saya telah menemukan beberapa pengrajin sekarang, lakukan perbaikan dasar. Namun jika Anda ingin membangun rumah yang bagus, pengrajin biasa di desa pasti tidak cukup baik. Saya tidak tahu di mana penjaga toko Kian berada. Apakah Anda kenal pengrajin yang baik? Yang lainnya adalah cangkang kura-kura ini. Anda dapat menemukannya untuk saya terakhir kali. Pembeli arwana. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu saya kali ini. Temukan pengrajin yang bisa membangun rumah. Cangkang kura-kura di atasnya. Tolong beritahu saya. Di mana menemukannya? Seorang pengrajin terampil yang bisa membangun rumah, bukan? Datang. Berita banjir di Kirgistan dan Fujian. Harga permen coklat dan barang lainnya. Lonjakan. Jual hari ini. Akan ada keuntungan yang lebih besar. Di gudang toko kelontong Pingluji. Ada volume yang tidak dipedulikan siapapun. Gambar rumah rusak. Anda mungkin mendapatkan sesuatu dengan membelinya. Kebetulan gula merahnya juga dikemas. Lalu aku hari ini. Anda bisa langsung menemui penjaga toko Kian. Menjual semua permen coklatku. Dan gambar rumah ini. Bahkan tidak ada tukang yang membangun rumah. Apa gunanya menggambar rumah ini? Lupakan saja. Tampaknya pengrajin ini. Kami hanya bisa menjual gula merahnya besok. Tanya penjaga toko Kian. Penjaga toko Kian. Penjaga toko Kian. Saya membawa semua gula merah. Benar-benar? Ayo keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Lihatlah batu bata gula merah Fujian yang luar biasa. UPS. Ya, rasanya manis. Penuh warna. Ini memang batu bata gula merah Fujian terbaik. Saya memberikannya kepada Anda. Dibeli seharga 2 koin perak dan 1 pon. 2 hingga 1 kilogram. Batu bata gula merah jarang ditemukan. Batu bata gula merah Fujian kualitas ini lebih jarang. Tidak ada salahnya membelinya dengan harga lebih mahal. Penjaga toko Kian mengetahui barangnya. Saya punya sekitar 100 pound di sini. Aku akan memberimu 100 pound. Aku akan memberimu sisanya. Hahaha bagus. Terima kasih, penjaga toko Kian. Oh ya, penjaga toko Kian. Ngomong-ngomong, penjaga toko Kian, Anda mendapat informasi yang baik. Tahukah Anda hal itu di kota Kingsan? Di mana saya dapat menemukan seseorang dengan keahlian yang sangat bagus membangun. Tentu saja, para pengrajin mengetahui beberapa di antaranya. Nona Chi. Saya ingin membangun rumah. Ini juga menjadi dingin. Saya ingin memberi keluarga saya sebuah rumah, direnovasi agar lebih elegan dan cerah. Kalau begitu tidak nyaman bagiku tinggal di sini kan? Maka yang Anda inginkan adalah, kami membutuhkan beberapa pengrajin ahli yang bisa membangun rumah yang elegan. Ya, kami membutuhkan pengrajin ulung. Hal ini agak sulit dilakukan. Nona Chi. Pengrajin hebat dengan tangan dan mata setinggi langit. Sudah sombong. Dan dia diperlakukan sebagai harta karun oleh keluarga kaya di daerah tersebut. Jika Anda membangun rumah lagi, buang saja uangnya. Namun hal ini perlu diperbaiki. Dan hal ini perlu ditutupi dengan martabat dan rasa hormat. Kesulitan tinggi. Mahal. Pengrajin hebat itu. Saya khawatir mereka tidak mau datang. Jadi itu saja. Terima kasih banyak, penjaga toko Kian. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu simpan ini. Hei, tunggu sebentar. Pengrajin, aku tidak bisa menahannya, tapi aku punya barang lama di sini. Mungkin itu berguna bagi Anda. Saya akan mencarinya. Gambar ini. Dikatakan A. Ditinggalkan oleh seorang pengrajin tua yang terkenal. Saya juga mendapatkannya secara kebetulan. Saya juga mendapatkannya secara kebetulan. Bagaimanapun, hal ini, saya bahkan tidak bisa menjualnya di gudang. Jika Anda tidak keberatan, aku akan memberikannya padamu. Mungkin bisa menjadi referensi. Ditekan di gudang. Gambar rumah bobrok yang tidak bisa dijual langsung. Ini seharusnya menjadi tanda heksagram. Gambar yang sedang kamu bicarakan? Meski rusak parah. Namun tata letak di atas menyala. Drainase, DLL. Semuanya sangat masuk akal. Semuanya direnovasi dari sebuah rumah tua di pedesaan. Ini sangat sesuai dengan situasi keluarga saya. Nomor 28, Jalan Liu Tiao, Kota Kingsan. Li Shunli. Apa? Ah, tidak apa-apa. Terima kasih, penjaga toko Kian. Ini sangat berguna bagi saya. Peramal tidak pernah muncul. Konten tidak valid. Karena itu memungkinkan saya untuk mendapatkan gambar ini. Itu Li Shunli di atas. 80% dari waktu saya dapat memperbaiki rumah saya. Pengrajin. Layak untuk dikunjungi. Hei, tolong berjalan pelan-pelan. Kota Kingsan. Nomor 28. Sayangnya, rumah Li Shunli. Itu saja. Apakah ada orang di sana? Ya. Li Shunli, rumah Tuan Li?
Halo Guru Li. Saya Chi Xiaoyu. Saya ingin meminta Anda membantu saya membangun rumah. Apakah ada orang di sana? Aneh. Apakah tidak ada siapa-siapa di sini? Tidak mungkin, ini dia. Halo. Anda adalah Li Xunli. Tuan Li. Gadis, Anda kembali. Saya tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi. Mengapa kamu tidak melakukannya lagi, Tuan Li? Jangan khawatir, saya punya uang. Saya hanya ingin mengundang Anda bantu aku membangun rumah. Saya tidak akan melakukannya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Gadis, saya juga telah melakukannya untuk saya. Saya bangga dengan keahlian ini. Tapi nanti, wanita itu sudah pergi. Anak itu juga sudah pergi. Sejak itu, saya tidak akan pernah memberikannya lagi. Siapapun membangun rumah lagi. Hei, sayang sekali. Saya melukis itu, gambar setengah seumur hidup. Saya jelas berjanji pada mereka berdua, bangun satu untuk mereka. Rumah terhangat dan elegan. Tapi pada akhirnya, kekacauan. Gambarnya hilang. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Aku di akhir. Aku juga tidak membangun rumah ini. Hei, jangan sedih. Gambar. Saya punya satu di sini. Coba lihat. UPS. Ya, itu saja. Ini gambarku. Itu terjadi di toko kelontong sebelumnya. Diperoleh secara kebetulan. Saya melihat gambar ini pada waktu itu. Aku hanya merasa seperti rumah ini. Ini dirancang dengan sangat baik. Saya datang, hanya ingin mengundang Anda. Bantu aku juga bangun rumah seperti ini. Oh, tunggu sampai rumah selesai dibangun. Gambar ini. Saya memberikannya kepada Anda. Bagus. Gadis, Anda mempunyai nasib dengan gambar ini. Itu. Lihatlah rumahku. Oh, saya setuju. Saya setuju. Hidupmu. Saya Li Xunli. Dijawab. Ya. Tuan Li, ini rumahku. Atapnya hampir diperbaiki. Ini dia. Itu baru diperbaiki pada siang hari ini. Besok, ini hampir selesai. Saya sedang memikirkan sisanya. Ini mungkin hanya pekerjaan penguatan. Gadis, katakan yang sebenarnya. Rumah ini sudah sangat tua. Tua. Lihatlah rumahmu. Atas dasar ini, saya ingin perbaiki sesuai gambar. Bergaya dan tahan lama. Saya khawatir memperkuatnya saja tidak akan berhasil. Hanya kesulitan ini. Jauh lebih sulit daripada membangun yang baru. Kayu ini. Batu bata dan batu serta upah pekerja. Jumlahnya tidak sedikit. Tuan Li. Itu. Tolong bantu saya menghitungnya. Berapa harga barang ini? Katakan padaku sesuatu. Saya punya ide bagus di benak saya. Hei. Tebak. Dapat 300 tael. Kamu lihat. Kayu ini harus terbuat dari pohon cemara yang baik. Batu bata dan batu harus berupa batu bata biru. Ubin. Kita juga perlu mempercepat ubin tebal yang baru dipecat. Ditambah makanan buatan. Penciptaan beberapa item khusus. Masih harus berada di sana selesai sebelum cuaca semakin dingin. Ini juga dijamin bebas dari rasa khawatir selama 10 tahun. Ini bukan angka yang kecil lagi. Tuan Li. Menurut saya, berapa biayanya? 300 tael uang. Perbaikan, potong itu. Perbaiki untuk saya sesuai dengan standar terbaik. Perbaiki saja. Ya, uang tidak akan cukup pada saat itu. Sebutkan saja padaku. Lalu saya akan menghubungi seseorang yang saya kenal. Tempat penebangan kayu dan tempat pembakaran batu bata. Atur bahannya. Tunggu sampai ini diperkuat. Mari kita mulai bekerja. Ke dalam. Saya akan segera pergi. Hei. Perbaikan. Ini menghasilkan uang. Bukankah itu hanya untuk bunga? Itu hanya menghabiskan waktu terlalu cepat. Cangkang kura-kura, cangkang kura-kura. Anda dapat menonton kali ini. Saya harus mengeluarkan banyak uang. Anda harus membantu saya memikirkannya. Cara cepat menghasilkan uang. Kalau tidak, rumah saya akan diperbaiki dan diperbaiki. Saya tidak mampu membayar siapapun. Ini memalukan. Ini memalukan. Tunggu sampai rumah diperkuat. Bangun studi di sini. Paviliun Genuan. Lewat sini. Membangun ruang penyimpanan. Dan ini. Halamannya juga harus diperluas. Ada juga tempat pengeringan musim gugur kecil di halaman. Taruh saja di sini. Ya. Seharusnya berada di sini. Pelihara lebih banyak ayam. Bebek kecil. Bangun teralis anggur lainnya. Hei. Sempurna. Efeknya keluar. Tapi saya menghabiskan sebagian besar uangnya. Saya benar-benar tidak bisa tidak menghabiskan uang ini. Cangkang kura-kura, cangkang kura-kura. Anda akan membantu saya, bukan? Bantu saya menghasilkan uang.
Keluar. Lereng utara Dakingshan. Badai telah berhenti. Akan ada imbalan tak terduga jika Anda pergi. Timur Dakingshan. Ada angin kencang hari ini. Anda akan mendapatkan sesuatu jika Anda pergi. Tapi, waspadai juga bahayanya. Lereng utara Dakingshan. Jika badai berhenti, seharusnya ada beberapa bahan obat, hewan mati. Ternyata, hanya tidak tahu apa keuntungan yang tidak terduga. Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Heksagram jahat ini mengacu pada angin kencang dari timur. Angin kencang dari timur. Salah. Menurut momentum ini, angin kencang itu pasti menuju ke selatan dari timur. Dalam waktu 3 hari. Dekat dengan desa Daking. Tidak, rumahku belum selesai dibangun. Sekarang dinding rumahku. Itu, tidak perlu angin kencang. Itu tidak akan berhasil meskipun angin bertiup. Pokoknya, saya harus berbicara dengan pengrajinnya. Suruh dia bergegas. Berikan aku rumah ini. Biarkan saya mengurus penguatannya. Tuan Li. UPS. Gadis Xiaoyu. Anda datang tepat pada waktunya. Ayo lihat atap baru kami. Ini sudah diperbaiki. Bukan itu masalahnya. Saya sedang berpikir untuk merombaknya. Saya akan berikan semuanya kepada pekerja. Ditambah gaji 5 sen. Ini tidak. Itu diperbaiki pagi-pagi sekali. Penguatan bisa dimulai pada sore hari. Itu bagus. Itu akan lebih mudah. Hei, Tuan Li. Lihatlah rumahku. Selanjutnya penguatan menyeluruh ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Semua bahan tersedia. Dengan kecepatan ini. 3-5 hari. 3-5 hari. Apa yang terjadi dengan Nona Xiaoyu? 3-5 hari sudah cukup cepat. Gadis Xiaoyu, apa yang salah? 5 hari sudah cukup cepat. Orang-orang memperbaiki dan membangun rumah. Tidak ada 10 hari setengah bulan. Tidak bisa turun. Tidak. Tuan Li. Tidak selama 3-5 hari. 3 hari. Hingga 3 hari. Rumah saya harus diperkuat. Oh, Gadis Xiaoyu. Apakah kamu ingin tinggal di sana atau bagaimana? 3 hari ini terlalu terburu-buru. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Tuan Li. Saya tidak mendesak Anda. Aku sedang terburu-buru. Saya menguasai. Saya ada di sana beberapa hari yang lalu. Saya naik gunung. Saya melihat lereng utara. Angin kencang mengamuk. Hitung hari-harinya. Seharusnya sekarang, angin bertiup ke lereng timur. Ini akan segera hadir, desa kami. Kurang dari 3 hari. Desa itu pasti akan melakukannya, meniupkan angin kencang. Ini berangin, ya. Dan Anda juga tahu. Rumahku sendiri sudah tua. Jangan bicara tentang angin kencang. Aku tidak bisa melakukan ini meskipun ada angin sepal-sepal. Kalau begitu, jangan katakan apapun lagi. Rumahku. Mungkin semuanya akan runtuh. Tidak heran aku sangat bosan akhir-akhir ini. Saya percaya kamu. Mari tambahkan lebih banyak orang. Pastinya, sebelum angin kencang datang. Perkuat rumah ini. Oke, terima kasih, Guru Li. Kalau begitu aku pergi dulu. Rumah ini sudah dihuni sekarang. Selanjutnya. Harus melihatnya. Heksagram mengatakan. Rezeki nomplok. Ini adalah Polygonum multiflorum. Saya pernah melihatnya di film klasik Bai Chao. Kepala bulu kencang. Simpul akar. Ini adalah Polygonum multiflorum. Masih ada sesuatu yang agak humanoid di dalamnya. Masih sangat besar. Itu pasti sudah lama sekali. Pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Hei. Dan rubah. Bulu ini sangat rapat. Dan tidak ada goresan sama sekali. Sepotong besar. Meski ditempatkan di kota, pasti sangat populer juga. Hei. Batu ini indah sekali. Kuning. Salah. Ini bukan batu. Ini emas. Nugget emas. Nugget emas. Bisakah kamu benar-benar menemukan ini? Tidak hanya ditemukan. Ini adalah sesuatu yang tidak Anda lihat setiap hari. Barang liar ini. Dan juga ditemukan nugget emas. Benar saja. Heksagram keberuntungan yang dikatakan oleh makhluk abadi memang benar.
Tapi, nugget emas ini tidak ada di aliran. Tidak juga di kolam yang dalam. Saya ingat, nugget emas tidak akan. Itu muncul begitu saja tanpa alasan. Apakah ada tambang di bawah sini? Terkirim. Kali ini hal itu benar-benar terjadi. Menjadi kaya. Penjaga toko Kian. Ada yang harus kulakukan. Saya sedang mencari bos Anda segera. Penjaga toko Kian. Penjaga toko Kian. Saya sedang terburu-buru. Saya sedang mencari bos Anda segera. Nona Chi. Anda mencari saya. Ya. Saya baru saja pergi ke Zui Xianglo. Mereka bilang kamu ada di sini. Pertama kalinya aku datang untuk mencarimu. Nona Chi, kamu sangat sibuk. Apakah Anda mencari saya jika ada hal baik yang harus dilakukan? Hal yang baik. Selama Anda bisa mengunyahnya, itu hal yang hebat. Lu Dongjia. Kalau aku yang membawa ini, adalah hal yang baik untuk bisa berpura-pura. Aku juga tidak akan mendatangimu. Itu benar. Itu benar. Penjaga toko uang seperti itu. Mari kita selesaikan rekeningnya hari ini. Ditutup selama 1 hari. Itu pemiliknya. Sekarang, kamu bisa memberitahuku. Ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ransel. Harta karun apa itu? Maka Anda harus melihat dengan cermat. Ini. Cukup banyak. Nugget emas dalam kondisi baik. Itu semua sudah diperhitungkan. Aku bisa memberimu 50 tael. Nona Chi. Hal ini. Itu denganku. Bahkan seorang bayi pun tidak. Lu Dongjia. Nugget emas ini. Senilai 50 tael perak. Lalu kamu berkata. Bagaimana jika saya menemukannya? Di mana urat emas Koto Ujin? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja saya tahu. Lu Dongjia. Saya menemukan satu urat emas nugget. Saya menemukannya di sana hari ini. Di sebelah beberapa biji. Masih tersebar. Ada juga beberapa bongkahan emas. Apakah ada orang lain tahu tentang ini? Kata-kata sekarang. Mungkin tidak. Lagi pula, bagaimana setelah aku mengetahuinya pertama kali? Saya datang menemui keluarga Tuan Lu. Dan di lokasi. Saya juga menutupinya dengan sangat baik. Tapi jika Tuan Lu. Jika Anda tidak setuju. Sangat bagus. Oh. Kalau begitu datanglah padaku kali ini. Anda ingin bekerja sama dengan saya. Itu wajar. Penambangan emas swasta adalah kejahatan serius. Saya tidak bisa menelannya sendirian. Jangan berani mengambilnya juga. Jadi saat ini. Saya hanya perlu mitra yang solid dan dapat diandalkan. Jadi. Saya menjadi kandidat terbaik. Itulah tepatnya. Ikuti saja aturannya. Penemu merupakan mayoritas. Saya bertanggung jawab atas semua pekerjaan penambangan. Semua keuntungan diperoleh. 50-50. Bagaimana menurut Anda? 4-6. Kalian berempat. Saya 6. Ini akan berhasil. Penjualan sumber daya manusia dan material ini. Ya. Mengelola hubungan antara atasan dan bawahan. Itu semua hanya membuang-buang waktu dan uang. Tetap harus mengambil risiko. Nona Chi, duduk dan nikmati hasil kerjamu. Saya hanya ingin berbagi lebih banyak dan mendapat keuntungan 10%. Apakah kamu sedikit terlalu serakah? Lu Dongjia. Saya pikir begitu akhir-akhir ini. Kemampuan saya, Anda telah melihat semuanya. Arwana beruang hitam. Ditambah hari ini. Urat bongkahan emas. Bagaimana menurut Anda? Kami hanya, baru beberapa hari ini saling mengenal. Saya bisa membawakannya untuk Anda hal-hal ini. Bagaimana setelahnya? Jika hari ini, Anda bahkan tidak akan menyerah pada kesuksesan ini. Lalu jika aku temukan beberapa peluang lain. Saya mungkin harus mempertimbangkannya. Mitra lain. Gadis kecil itu memang sangat pandai bicara. Saya melanggar presiden ini. Saya menyerahkan keuntungan ini. Bagi saja sesuai dengan apa yang Anda katakan. Penjaga toko Kian membuat kontrak. Ya. Nona Chi. Apakah Anda memiliki persyaratan lain? Ya. Ada apa di belakang? Kami membaginya sebulan sekali. Akun harus jelas. Saya secara alami akan menontonnya sendiri. Dalam proses penambangan. Jangan ganggu desa pegunungan kami. Istirahat sehari-hari penduduk desa. Tidak ada salahnya juga. Fondasi desa pegunungan kami. Tidak masalah. Saya setuju. Nona Dongjia Chi. Kontrak dibuat. Datang dan lihat.
Ditambah lagi. Itu saja yang kami katakan. Oke, tidak terjadi apa-apa, aku pergi. Hei, tunggu sebentar. Anda tidak menginginkan hal-hal ini lagi. Semua orang di keluarga Tuan Lu sangat bahagia. Biarkan saya mendapat untung. Di mana benda ini? Saya akan memberikannya kepada keluarga Tuan Lu. Kerja sama kita. Hanya ada tambahan yang hilang. Ini tidak baik. Ini 500 tael. Anda dapat menganggapnya sebagai saya membelinya dari Anda. Harga barang gunung dalam keranjang. Anda juga dapat menganggapnya sebagai ini aku, Lu Chengfeng. Ketulusan atas kerja sama ini. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Anda bisa melepaskan tangan dan kaki Anda. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Lu. Bagaimana dengan ketulusan? Aku akan mengambilnya. Ayo pergi. Berjalan perlahan. Masalah tambang emas sudah selesai. Rumah itu hampir diperbaiki. Penyu, 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 penyu. Saya akan memeriksanya hari ini. Betapa beruntungnya saya. Mengerti. Hari ini adalah waktunya. Sebatang pohon akan terdampar di tepi sungai. Kayu suram. Anda akan mendapatkan sesuatu jika Anda pergi. Timur Dakingshan. Angin kencang bergerak ke selatan. Pergi ke Dakingshan. Akan mendapatkan sesuatu. Tuhan. Tuhan. Angin ini. Ini persis seperti yang saya harapkan. Berhembus dari lereng utara sampai ke selatan. Secara logika. Saya harus melakukannya saat ini. Berdiam diri di rumah lebih aman dibandingkan keluar rumah. Ini adalah kayu yang suram. Saya sudah mendengarnya sejak saya masih kecil. Bicara tentang kayu yang suram. Itu terkubur di dasar sungai. Pohon keramat berumur ratusan tahun. Itu lebih sulit dari besi. Dan itu lebih berharga dari emas. Hanya pohon yang suram. Itu bisa. Bagaimana dengan menjadi pusaka keluarga? Hanya tidak tahu. Apakah legenda ini benar? Jika saya mendapatkan kayu yang suram. Kalau begitu jangan bilang itu di pedesaan, meskipun saya berada di ibu kota. Beli rumah dengan 3 kamar tidur. Itu lebih dari cukup, bukan? Tidak, 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 tapi itu sangat berbahaya. Meski legenda itu tidak benar. Beberapa ratus tael perak itu akan selalu ada. Lalu aku berjuang keras untuk kayu suram. Ada baiknya mengambil risiko. Jika saya bisa mendapatkannya, maka saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman dalam hidup saya. Itu saja. Kayu suram yang disebutkan dalam heksagram ini. Di mana itu? Kayu suram. Itu benar-benar bertiup di pantai sungai. Seperti yang diharapkan, kamu tidak berbohong padaku. Kayu suram. Menyeretmu pulang. Saya tidak percaya lagi. Aku, Qi Xiaoyu, bahkan bisa mendaki gunung. Aku masih tidak bisa mencabut sebatang kayu pun darimu. Saya tidak percaya lagi. Saya bilang kenapa berat sekali? Ternyata kamu sangat besar. Yang sangat besar. Setidaknya sudah 1000 tahun. Menjualmu. Seumur hidupku, Qi Xiaoyu, saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman lagi. Jika Anda punya uang, Anda akan menjadi kuat. Pulang. Saya kembali. Tuan Li. Terlihat seperti ini. Rumah saya telah diperkuat. Itu diperkuat. Itu diperkuat. Hanya saja mereka diperkuat terlalu cepat.
Saat angin datang malam ini, tembok di sisi barat masih perlu dirobohkan. Mungkin terhubung. Seluruh rumah runtuh. Sekarang, hanya bisa tinggal sementara di kamar timur. Temukan balok atap antara sayap barat dan sayap barat. Pegang erat rumah itu. Tapi situasi ini, Anda menentukannya dan mulai kembali. Ini belum terlambat. Kuncinya adalah pilar fatal ini. Di mana saya bisa menemukannya? Tuan Li. Saya punya sepotong kayu di sini. Apakah menurut Anda ini bisa digunakan? Kayu suram ini. UPS. Tekstur ini. Berat ini. Nonachi. Apakah perlu digunakan sebagai balok atap? Jangan bicara tentang angin kencang malam ini. Bahkan jika naga bumi datang, ia tidak akan mampu menggoyahkannya. Sungguh. Kayu suram ini. Ini seperti legenda. Sangat ilahi. Itu sudah pasti. Kayu ini. Lebih keras dari besi kasar. Itu adalah harta karun yang langka. Tidak masalah jika itu adalah orang bangsawan dari ibu kota. Bahan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Ini lebih mahal dari emas. Jika ini Nonachi menggunakannya untuk membuat balok, jangan bicara tentang malam ini. Ini adalah rumahnya mulai sekarang. Semuanya aman. Kata Guru Li. Dengan balok atas ini. Sekalipun naga bumi datang, jangan takut. Namun angin ini masih agak menakutkan. Namun, apa yang Guru Li katakan, Anda tidak akan berbohong kepada saya. Tunggu sebentar. Benar-benar bertahan. Guru Li benar-benar tidak berbohong kepada saya. Guru Li juga berkata sebelumnya. Mereka bilang mereka bisa menghentikan naga bumi saat itu datang. Saya masih tidak percaya. Sekarang tampaknya. Itu sebenarnya benar. Bayi yang diberikan Turtle Shell sungguh luar biasa. Malam ini, kita pasti bisa melewati ini. Tunggu sebentar. Aku akan tidur siang. Ini Fajar. Berhasil melewatinya. Malam ini sangat berangin. Saya hanya menahannya seperti ini. Kayu suram ini, sungguh suatu harta karun. Tanpa kayu ini, aku takut tadi malam. Aku memasukkannya ke dalam mimpiku. Saya dimakamkan di rumah ini. Tapi bayi yang besar. Jika saya pergi keluar untuk menjual, saya seharusnya bisa menjualnya dengan harga beberapa ratus tael perak. Di rumah kecilku yang kumuh. Sedikit rendah hati. Bagaimanapun juga, nenek moyang sayalah yang mengumpulkan perbuatan baik. Memberiku cangkang kura-kura. Inilah betapa beruntungnya Anda. Lihat hari ini. Keberuntungan apa yang akan diberikannya kepada saya? Ji. Ji. Pagi ini. Di punggung lereng timur Gunung Daking. Ganoderma lucidum berusia ribuan tahun. Akan ada imbalan besar jika Anda pergi. Benar saja, jika selamat dari musibah, kelak Anda akan diberkati. Ganoderma lucidum telah keluar. Saya belum melihatnya. Saya pernah mendengarnya di buku lukisan sebelumnya. Konon Ganoderma lucidum ada harganya tapi tidak ada pasarnya. Dan mereka semua mampu memberi penghormatan. Barang bagus untuk bangsawan. Jika Anda mengatakan itu dikirim ke orang yang tepat. Ini adalah kesempatan untuk mencapai langit. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kesempatan sekali seumur hidup ini. Bagaimana jika orang lain sampai di sana lebih dulu? Usus saya sangat hijau. Saya harus pergi sekarang.
Punggungan lereng timur ini lebih sulit untuk berjalan daripada yang saya kira. Tidak heran, orang-orang di desa bahkan tidak mau datang ke sini. Kabutnya sangat tebal. Tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku sudah berada di jurang. Belum melihatnya. Ganoderma lucidum. Ya. Warnanya seperti kurma merah. Bentuknya seperti awan keberuntungan. Ikuti Baicao klasik. Sama seperti yang direkam. Ini adalah Ganoderma lucidum. Hampir lupa. Ganoderma lucidum tidak bisa digali dengan benda besi. Anda harus menggunakan pisau bambu. Hanya dengan cara inilah kami dapat memastikannya. Semangatnya masih melekat. Sebentar lagi akan gelap. Saya harus mempercepat kemajuannya. Kalau tidak, di malam hari, serigala liar atau semacamnya keluar. Terlalu berbahaya. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Ini akan segera baik-baik saja. Keluar. Itu direkam dalam klasik Baicao. Ganoderma lucidum. Darah hidup dan menghasilkan daging. Memperpanjang hidup. Entah itu pengiriman atau menjualnya. Semuanya sangat berguna. Bagus. Cangkang kura-kura, cangkang kura-kura. Terima kasih banyak. Anda membiarkan saya kali ini ditemukan Ganoderma lucidum. Kurma asam sejak awal. Kembalilah dan jual arwana untuk mendapatkan uang. Beruang lagi. Ini. Kali ini adalah Millennium Ganoderma lucidum. Ini semua ada dalam legenda. Hal-hal yang baru saya ketahui. Tanpamu, saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Hari yang menyenangkan. Kami harus segera kembali ke desa sebelum gelap. Permisi, apakah ini Ci Xiaoyu, rumah Nona Ci? Saya. Kamu. Ah, saya ingat. Anda kembali terakhir kali. Anda adalah orang dari Zui Xianglo. Pelayan, kan? Ya, gadis Ci. Penjaga toko kami, Lu. Saya secara khusus meminta Anda untuk datang ke sini. Bicarakan sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Harap pastikan. Cepat ke sana secepatnya. Penjaga toko Lu. Itu, dia mengatakannya. Mengapa kamu datang menemui saya? Tampaknya ini tentang tambang emas. Tidak yakin persisnya. Hanya mengatakan sesuatu yang mendesak. Tidak ada penundaan. Kata-kata asli pemilik toko kami adalah, pastikan untuk mengundang Nona Ci. Pergi ke sana secara langsung. Lalu aku tahu. Kamu kembali dulu. Saya masih harus membersihkan di sini. Si kecil akan kembali dan sembuh dulu. Nona Ci, tolong cepat. Lupakan saja, pergi saja dan cari tahu. Bawalah Ganoderma lucidum ini juga, tepat sekali. Tanyakan kepada penjaga toko Lu apakah dia menginginkannya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Lu Dongjia. Tambang emas, masalah apa yang Anda temui? Masalah besar. Hei, tempat yang kamu sebutkan, saya pergi untuk melihat. Memang ada lapisan emas. Apa yang harus ditemukan? Hubungan yang harus dikelola. Saya juga mengurus semuanya. Tapi ini milikku. Sayangnya. Sisi hakim daerah. Bagaimana sikapnya? Sulit untuk mengetahuinya. Tidak. Lu Dongjia, apakah kamu tidak cukup berbakti? Aduh. Kalau hanya karena uang, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Sayangnya, saya mengirim seseorang untuk bertanya. Katanya dia adalah hakim daerah. Ingin hadiah. Hadiah. Tepat sekali. Sayangnya, hakim daerah akan pergi ke Beijing untuk melaporkan pekerjaan. Tapi, menderita karena tidak mengetahuinya. Hadiah apa yang kamu bawa? Itu terjadi begitu saja. Tambang emas kami. Kirimkan saja ke pintu Anda. Tidak. Dia ingin memberikan hadiah. Dia menggunakan tambang emas kita. Betapa tidak tahu malunya? Ini. Itu benar. Maka masalah ini akan sulit ditangani. Sayangnya. Tepat sekali. Tapi ini mungkin bukan jalan buntu. Bapak Suci telah menjabat selama bertahun-tahun. Sayang sekali. Dia belum melihatnya. Hanya kebetulan.
Tambang emas ini. Itu terjadi setelah hakim daerah mempertimbangkan semuanya. Pilihan terbaik. Jika Anda berkata, ada pilihan yang lebih baik. Saya ingin. Dia mungkin juga tidak menyukainya. Emas kecil kami. Mungkin. Mari kita kembali ke daerah untuk melakukan sesuatu. Bagaimana dengan satu pendukung lagi? Pilihan yang lebih baik. Itu pasti berharga. Dan kita harus sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Hei, apa pendapat Anda tentang pemberian Ganoderma Lucidum? Benda ini disebut Ganoderma Lucidum, arti yang bagus. Artinya umur panjang dan nasib baik. Ini juga merupakan simbol keberadaan gunung dan sungai yang abadi. Apakah Ganoderma sangat bagus? Sayangnya. Oke. Tapi Ganoderma Lucidum terlalu banyak. Ini. Bagaimana saya bisa memintanya? Roh Kudus berkenan. Mendasar. Tidak sebagus tambang emasmu. Lalu kamu berkata, kalau itu Ganoderma Lucidum yang berumur 1000 tahun. Milenium Ganoderma Lucidum. Benar atau salah? Aku beritahu kamu, saya berada di pegunungan beberapa hari yang lalu. Pilih saja satu. Milenium Ganoderma Lucidum. Bentuknya seperti awan keberuntungan. Warnanya seperti kurma merah. Sangat bagus. Kamu lihat. Ini dia. Hari ini. Biar ku tebak. Saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi pada saya. Membawanya ke sini secara khusus. Itu saja. Cincau ini membawa keberuntungan. Jauh lebih baik dari tambang emas itu. Lebih mampu menyenangkan hati yang kudus. Hei, sedang hujan. Anda hanyalah bintang keberuntungan besar saya. Hahaha. Kalau begitu ayo cepat, selesaikan masalah ini. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat? Tidak masalah. Besok pagi. Aku akan membawamu bersamaku. Kunjungi master daerah. Gunakan saja yang ini. Milenium Ganoderma Lucidum. Sebagai imbalan atas tambang emas kita. Ya. Tuan Lu ada di sini hari ini. Saya menemukan jawabannya. Yang Mulia Ming Jian. Dapat berbagi kekhawatiran untuk orang dewasa. Untuk kota Kingsan kami. Menambah kilau. Anda harus melakukan yang terbaik untuk mengendarai angin. Bagus. Tuan Lu adalah orang yang bijaksana. Pena emas ini. Situasi tertentu. Sudahkah Anda menjelajah dengan jelas? Cadangan geometri. Jika Anda memiliki detail ini, tidak apa-apa untuk mengirimkannya kalau begitu. Yang Mulia salah paham. Datang ke sini kali ini dengan angin. Jing Fei, hanya untuk tambang emas itu. Tuan Lu. Apa artinya ini? Hakim daerah. Aku datang kali ini. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada orang yang cakap. Dia dapat mengatasi kekhawatiran Anda. Gadis kecil yang bahagia. Tuan Lu, apa maksudnya ini? Gadis rakyat. Qi Xiaoyu. Apakah Anda sudah bertemu dengan hakim? Ah, hakim daerah. Gadis rakyat. Saya mendengar Tuan Lu mengatakannya. Tuan, kekhawatiran Anda. Pergi ke gunung secara khusus. Menemukan ini. Harapan. Dapat mengatasi kekhawatiran hakim daerah. Qi Xiaoyu. Benar, Pak. Jangan melihatnya. Dia hanya seorang gadis kecil. Dia sangat mampu. Tambang emas ini. Dialah yang menemukannya. Oh. Usia muda. Kekuatan seperti itu. Tidak buruk. Dia gadis yang cerdas. Warnanya seperti kurma merah. Berbentuk seperti awan keberuntungan. Milenium Ganoderma Lucidum. Ini hal ini. Gadis-gadis rakyat itu bodoh. Gadis rakyat itu sedang berpikir. Arti dari hal ini. Umur panjang dan kesehatan. Negara yang makmur dan masyarakatnya kuat. Mungkin. Daripada benda emas dan batu giok itu, bisa lebih sesuai dengan keinginan yang mulia. Bagus. Oke. Ganoderma Lucidum tahun ini. Resmi. Sebelumnya, itu hanya ada di buku-buku kuno. Terlihat bagaimana Anda bisa menemukan keberuntungan seperti itu? Hitungan. Ini memang disengaja. Di bawah pemerintahan tuanmu. Menguntungkan. Dihasilkan sendiri. Aku berdua. Itu terjadi begitu saja. Jangan berani serakah akan kredit. Bagus, kelahiran yang penuh keberuntungan. Pokoknya. Anda semua adalah petugas saya. Hujan tepat waktu dikirimkan. Pikiranmu. Saya mengetahuinya. Panduan penambangan. Kirimkan ke Zuisiang di lantai atas besok. Berikan sepotong lagi. Token lisensi pedagang. Menjaga Anda tetap berada di wilayah kami. Bisnis tanpa hambatan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Lu Dongjia. Ini, taruhannya tinggi di tambang emas. Anda menerimanya. Penambangan ini. Cobalah yang terbaik. Untuk melayani pengadilan. Ya, Pak. Mengendarai angin itu pasti. Cobalah yang terbaik.
Pada saat yang sama, gadis rakyat Qi Xiaoyu menawarkan harta ada manfaatnya diberikan oleh saya. Sebuah plakat untuk para sukarelawan. Selama saya menjabat selama 1 tahun, aku akan memberimu waktu 1 tahun. Petugas pajak lapangan. Terima kasih atas rahmatmu. Jangan khawatir, orang dewasa, gadis rakyat Qi Xiaoyu pasti akan bertemu dengan Tuan Lu akan bekerja untuk Anda bersama. Bagus. Yang lebih muda akan mengundurkan diri. Bagus, bagus. Sudah selesai, sudah selesai. UPS. Pelankan suaramu. Di manakah gerbang kantor pemerintahan kabupaten? Tidak. Pemilik, Anda tidak melihatnya, hakim daerah. Melihat itu Ganoderma Lucidum, mataku hampir jatuh. Kenapa kamu tidak melihatnya? Aku terlalu sering melihatnya. UPS. Segera setelah Ganoderma Lucidum Anda bersinar, tertawa begitu bahagia. Orang yang tertawa. Anda tidak dapat melihat gigi Anda, tetapi Anda tidak dapat melihat mata Anda. Sangat tersenyum. Penjaga toko Lu. Anda bahkan tidak memikirkannya. Siapa yang menemukan Ganoderma Lucidum? Ya. Masih Nona Chi. Kamu mempunyai kemampuan evakuasi dengan cepat. Pergi. Ikuti saya kembali ke Zuisianglo. Itu semua berkatmu hari ini. Saya harus berterima kasih banyak. Lalu aku akan makan besar. Sajikan saya 10 meja siku besar. UPS. Ayo. Hujan ringan. Teh sebagai pengganti anggur. Ini bersulang untukmu. Ini terjadi hari ini. Terima kasih kepada Ganoderma Lucidum Anda. Hahaha. Lu Dongjia, apakah kamu tidak bersikap sopan? Kami adalah mitra. Tetap bersama melalui suka dan duka. Aku akan minum lagi. Hahaha. Hei. Tapi kalau begini. Kamu, di mana tepatnya ditemukannya? Inilah saya. Saya telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun. Bayi yang pernah saya lihat. Tidak sedikit. Ganoderma Lucidum berusia ribuan tahun. Saya hari ini. Ini pertama kalinya saya melihat orang hidup. Hahaha. Tentang klasik Baichao ini. Terlalu banyak jamu yang dicatat. Terserah saya untuk menggali dan menjual semuanya sendiri. Uang datang terlalu lambat. Lebih baik menjualnya ke bos Lu. Beli dan jual dalam jumlah besar. Aku akan mengambil bagianku. Lu Dongjia. Bagaimana setelah ini? Ganoderma Lucidum yang berusia ribuan tahun akan sering terlihat. Saya punya buku herbal di rumah. Tidak hanya dicatat di sini. Bahan dari berbagai herbal. Didistribusikan. Dan cara memanen serta menggunakannya. Semua aspek. Benar-benar komprehensif. Begini. Ganoderma Lucidum Anda. Hal ini juga didasarkan pada klasik ini. Ditemukan di kediaman yang tercatat. Benar kan? Sudah kubilang padamu. Saya ada di rumah hari itu. Menelusuri karya klasik Baichao. Maka ingatlah apa yang dikatakannya. Di punggung lereng timur Gunung Daking. Setelah angin dan hujan. Ganoderma Lucidum sering diproduksi. Aku akan memikirkannya saja. Cobalah keberuntunganmu. Hei, siapa yang mengakuinya? Saya sangat tersentuh. Wah. Luar biasa, luar biasa. Klasik macam apa ini? Ini jelas merupakan peta harta karun. Katakan sebaliknya, apakah para pahlawan berpikiran sama? Saya pikir juga begitu. Hei, sangat mengagumkan, sungguh menakjubkan. UPS, Nona Koike. Buku ini. Kamu berencana. Bagaimana cara menghadapinya? Karena aku sudah memberitahumu segalanya tentang buku ini. Kalau begitu aku tidak punya rencana menyembunyikannya. Bagaimanapun juga, bukankah kita mitra? Dan memang. Saya menambang seperti itu sendirian. Buku ini. Terlalu malu untuk memberikannya padaku. Ada begitu banyak orang di keluarga Tuan Lu. Kalau begitu sebaiknya aku ambil bukunya. Berikan kepada keluarga Tuan Lu. Setelah Lu Dongjia, tunggu sampai orang-orang menambangnya. Lalu bagi saja sedikit. Itu bagus. Sejak, bisakah kamu mempercayaiku? Bagaimana dengan masalah ini? Saya setuju. Lewat sini, beritahu aku nomornya. Saya. Jangan pernah membuat tawaran balasan. UPS, berapa nomornya? Tuan Lu, lihat saja dan berikan. Untuk keberuntungan. Lewat sini. 500 TL. Setelah menambahkan, saya mengandalkan buku ini. Semua tumbuhan ditemukan. Keuntungan diperoleh. Semua dibagi 50-50. Bagaimana kabarnya? Kesepakatan. Ayo, 500 TL. Anda mengklik. Saya masih tidak bisa mempercayai orang-orang dari keluarga Donglu. Apa yang harus dipesan? Tidak ada lagi pesanan. Lewat sini. Setelah makan sebentar. Ikuti aku pulang. Saya akan memberikan bukunya langsung kepada Anda. Meminjamkanmu kata-kata yang baik itu. Sajikan makanan dengan cepat. Cepatlah. Hahaha. Nah Dongjia Lu. Yang ini. Ini Baichao klasik. Hei. Oke. Hei, ini buku yang bagus. Ya. Saya membeli ini dengan harga lebih dari 500. Sangat berharga. Lu Dongjia. Sebenarnya, saya punya bayi lagi di sini. Saya ingin. Tolong bantu saya melihatnya. Apakah itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan? Oh, Xiaoyu. Barang bagusmu. Semua barang bagus. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui kebenarannya. Semua barang bagus. Hei.
Itu. Lalu lihatlah, di mana kayu ini? Apakah ini yang legendaris? Kayu suram. Dalam legenda, lebih keras dari besi. Lebih berharga dari emas. Pohon suci milenium. Hei, jangan ragu untuk menyentuhnya. Ini kokoh. Tekstur padat. Tirang gelap. Itu benar. Oh, saudara Xiaoyu. Kayu ini. Setelah Anda membangun rumah Anda, di mana Anda berencana menggunakannya? Sebenarnya aku juga belum memikirkannya. Namun, jika Tuan Lu, kata-kata sesuai keinginanmu, lalu aku akan menyelesaikan pembangunan rumah. Saya pasti akan memberikan prioritas. Berikan kepada pemiliknya. Itu bagus. Lalu kami sepakat. Ini adalah deposit 1000 tael. Kamu simpan dulu. Sialan. Itu pasti akan berhasil. Terima kasih Tuan Lu. Ya, Xiaoyu. Saya harus mengingatkan Anda. Ini lebih banyak uang. Belum tentu merupakan hal yang baik. Aku melihatmu. Saya masih tinggal di rumah tua ini sekarang. Dia selalu sendirian ketika dia masuk dan keluar. Anda harus lebih berhati-hati. Terima kasih, Tuan Lu, telah mengingatkan saya. Pertanyaan ini, aku juga sudah memikirkannya. Yang aku inginkan adalah, tunggu beberapa saat. Rumah saya telah diperbaiki. Saya di desa kami. Saya juga ingin meniru perilaku atasan saya. Pekerjakan beberapa orang jujur. Berikan padaku. Lihatlah panti jompo atau semacamnya. Lalu, pilih beberapa lagi. Beri makan anjing yang lebih ganas. Seharusnya cukup untuk mengurus rumah dan panti jompo. Haha. Itu ide yang bagus. Hei, jika Anda membutuhkan seseorang, bicaralah padaku. Di mana saya, ada cukup banyak. Pria muda yang kuat. Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Oke. Kalau begitu terima kasih bos. Oke. Sekarang belum terlalu pagi. Anda harus kembali dan istirahat lebih awal. Rumah ini melihat ke belakang. Hal lain. Hubungi saja saya. Ah. Yang itu. Ah. Setelah menghabiskan kayu gelap, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Hei. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Ya. Gadis ini, sungguh bintang yang beruntung. Pemilik ini benar-benar dewa kekayaan. Ya. Hari-hari ini saya. Tambang emas, Ganoderma lucidum. Ada juga kayu suram klasik Bai Chao. Cangkang berapa saya telah diberikan kepada saya. Ini telah membawa banyak manfaat. Saya tidak tahu tentang hal ini hari ini. Apa yang bisa terjadi? Pintu masuk gua tambang emas. Ada tanah 5 warna alami di dekatnya. Anda mungkin mendapatkan sesuatu dengan pergi ke sana. Anda membacanya kan? Tanah 5 warna. Benda ini seperti kayu gelap. Itu juga ada dalam legenda. Legenda mengatakan bahwa 5 prajurit berwarna ini, mereka adalah orang-orang yang sangat kaya, cukup terjangkau. Setelah menembak, kuat dan indah. Digunakan untuk membangun rumah, itu yang terbaik. Oh, benar sekali. Rumah saya, belum selesai baru-baru ini. Lalu aku akan memberitahu pengrajin Li. Biarkan dia. Pergi ke sana dan letakkan di gerbang tambang emas. Dapatkan tanah 5 warna. Bangunkan aku rumah. Lalu rumahku. Kayu suram ditambah tanah 5 warna. Kuat dan tak terkalahkan. Energi. Hei. Hei berhenti. Ini adalah tempat utama Zui Xianglo. Bukan kamu yang menghentikanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Anda menghentikan saya dari tambang emas saya. Anda tidak membiarkan saya masuk. Hei. Kamu dan aku. Saya tidak peduli siapa Anda. Kata bos. Ini adalah masalah besar. Tanpa perintahnya. Tidak ada yang bisa masuk. Lu Chengfeng. Apa yang terjadi dengan Dahu? Berisik. Ada seorang gadis kecil di sini. Katanya dia partnermu. Jika Anda ingin memasuki tambang emas, datanglah ke sini. Hei, bosnya sangat bergengsi. Ini sangat berbakat. Seseorang berkata. Tambang emasku sendiri. Aku bahkan tidak bisa masuk ke dalam diriku sendiri. UPS apa? Kesalahpahaman. UPS. Ini adalah gadis Chi Xiaoyu. Penemu tambang emas kami. Anda akan menemuinya nanti. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Rilis hukum. Terdengar tanpamu. UPS, aku tahu. Nona Chi akan datang nanti. Rilis hukum. Anak-anak bisa diajar. Hei, pergi dan bekerja. Hei, oke. Lu Chengfeng. Di mana kamu menemukan orang bodoh seperti itu? Dia adalah pelayan keluargaku. Sekuat lembu. Itu saja. Kurangnya otak. Aku akan menggantikannya. Saya minta maaf kepada Anda. Hei, oke. Anda menemukan seseorang seperti ini. Lihatlah tambang emasnya. Cukup solid juga. Hahaha. Kemarilah. Oh, tidak terjadi apa-apa.
Izinkan saya menarik tanah 5 warna. Di sini. Ya. Tapi inilah aku. Survei ini hampir selesai. Saya tidak menemukan tanah 5 warna. Pemilik. Acara bahagia yang luar biasa. Tetap stabil. Katakan padaku secara perlahan apa yang sedang terjadi. Ini tanah 5 warna. Pekerja di pintu masuk tambang. Ditemukan selama penambangan. Ada area luas yang terhubung dengan urat mineral. Tanah 5 warna alami. Mandor Liu menebaknya. Bagian itu. Semakin bicara, semakin banyak dari puluhan gerbong. Aku pasti sudah mengikutimu sejak lama. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ya. Masih berdasarkan bagian tambang emas sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Ke dalam. Sayangnya, tidak ada yang lebih baik. Aku harus mendapatkannya kembali dulu. Kembalilah dan bangun rumah. Yang saya buat saat membangun rumah. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Tentu saja seharusnya demikian. Pergi. Mari kita lihat tanah 5 warna. Kalau begitu, berikan pada Nona Chi. Masih beberapa mobil dan bawa kembali. Berjalan-jalan. Pergi. Tuan Li. Hei. Tuan Li. Apa yang kamu gunakan? Membakar batu bata dengan lumpur murni. Ya. Lumpur ini dibuat dengan indah, sangat lengket. Di mana batu bata yang terbakar kuat dan tahan lama. Sekarang ini. Rumah besar di kota. Saya kira mereka semua menggunakan ini. Itu. Lumpur ini. Bagaimana cara membandingkannya dengan tanah 5 warna? Oh, bagaimana bisa dibandingkan? Tanah 5 warna itu keras dan halus. Memanggang batu bata benar-benar berbeda dari ini. Bakar tanah ini kuat dan tahan lama. Itu sudah pasti. Itu tidak ada bandingannya. Xiaoli. UPS. Ini. Tanah 5 warna ini. Saya menarik kembali 3 mobil. Jika itu tidak cukup, Anda dapat memberitahu semua orang kapan saja. Ambil lagi, pergi saja dan tarik. Gadis Xiaoyu. Aku bertemu denganmu. Sungguh sebuah berkah bagi saya. Tanpa diduga, saya masih bisa bertemu Setu. Hei, Tuan Li, berhentilah memujiku. Kamu beritahu aku dulu. Sekarang, bagaimana kemajuan ini? Oh, jika bukan karena ini, kata-kata dari 5 warna tanah. Saya jamin itu. Bulan ini pasti selesai. Tapi, ingin membakar ini lagi. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan. Tidak perlu ada penangan bagasi selama setengah bulan. Badai baru saja berlalu. Jangan bilang setengah bulan. Cuaca semakin dingin. Bahkan jika aku tinggal 1 hari lagi. Rasanya juga tidak enak. UPS. Lalu aku. Kami hanya dapat mengirimkan lebih banyak tenaga kerja. Tapi ini adalah rumah yang perlu dibangun. Tidak lebih baik dari membangun rumah lumpur. 1,5 momen. Di mana saya bisa menemukan begitu banyak kenalan? Saya akan memikirkan cara lain. Nona Shen, kita bisa. Kamu. Bos kami memesan. Mari kita semua mengikuti pengaturan wanita itu. Malam ini, pekerjaan di tambang emas akan selesai. Besok pagi, saudara bisa datang, bantu aku. Anda juga dapat membantu kami. Terima kasih banyak, saudara laki-laki. Karena semua orang bersedia membantu. Kalau begitu aku Chi Xiaoyu. Saya berjanji kepada Anda semua di sini. Selama Anda bersedia datang, saudara yang membantu. Saya memberikan semuanya kepada semua orang. Gaji ganda. Asalkan semua orang mau bekerja keras. Saya Chi Xiaoyu. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Nona menyegarkan. Saudara laki-laki. Wanita itu mengatakan semuanya. Ini disajikan. Apa yang kita tunggu? Bekerja lebih keras. Mulai konstruksi. Datang. Mulai konstruksi. Hei, Tuan Li. Lihat sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Bulan. Tidak setengah bulan. Paling lama setengah bulan. Itu pasti akan membuatmu bahagia. Tinggallah di rumah barumu sendiri. Oke. Tuan Li. Aku akan menyerahkan rumah ini padamu. Yakinlah. Alangkah baiknya jika seseorang dapat membantu saya. Pengrajin Li sangat bisa diandalkan. Saya bebas menghasilkan uang. Saya juga tidak tahu hari ini. Cangkang kura-kuraku. Instruksi apa yang Anda berikan kepada saya? Cangkang kura-kura. Muncul dengan cepat. Muncul dengan cepat. Ji. Sudah 3 saat. Chengxi Wen Mosuan. Ada sekumpulan buku-buku tua. Akan ditangani dengan harga murah. Berisi sebuah buku. Anotasi oleh selebriti. TK Qionglin. Di atas halaman judul, ada pula ulama-ulama besar masa kini. Segel Lin Wanshan. Anda bisa mendapatkan lebih banyak jika pergi ke sana. Wen Moxuan. Itu kotanya. Toko buku yang sangat terkenal. Bahkan peramal cangkang kura-kura. Dapat ditandai sebagai beruntung. Artinya, selebriti ini memberi anotasi pada buku-buku lama. Pasti bernilai banyak uang. Memutuskan. Pergi ke Wen Moxuan hari ini. Bos.
Pena ini bagus. Saya ingin pena ini. Gadis, kamu punya selera yang bagus. Ini yang terbaik. Terbuat dari rambut serigala bambu ungu. Menulis sangat lancar. Ini adalah satu-satunya yang tersisa di toko. Aneh. Apa yang tertulis pada tanda heksagram? Buku bekas dengan harga murah. Kenapa aku tidak melakukannya? Melihatnya ditampilkan, apakah itu dibeli oleh seseorang? Pemilik toko. Apakah kamu punya yang itu? TK Kyonglin. Ya. Ukiran terbaru. Karakter besar dan jelas. Hanya 3 tael perak. 3 tael perak. Pemilik toko. Yang ini terlalu baru. Terutama karena harganya terlalu mahal. Tunjukkan pada saya jika ada yang lama. Ya, tentu saja ada. Toko tersebut membuang buku-buku bekas. Ada salinannya di dalam. Lihat. Buku itu adalah buku yang bagus. Buku itu terlalu tua. Lukisannya banyak. Dan beberapa halaman masih saling menempel. Jika gadis itu tidak keberatan, buku ini hanyalah pelengkap. Berikan saja padamu. Inilah yang dikatakan oleh tanda heksagram. Saya berkata mengapa saya tidak dapat menemukannya, ternyata dia dijejali oleh penjaga toko. Ada di keranjang ini. Terima kasih, penjaga toko. Saya menerima buku ini. Berapa total uangnya? Sebanyak 21 tael dan 3 kain. Saya akan menagih Anda 21 tael. Berteman. Bos, ini tepat sekali. Anda mengklik. Yo. Menurutku siapa yang ada di sana berbelanja di dalam. Ternyata dia adalah gadis dari keluarga Chi. Bagaimana? Anda adalah gadis desa. Datang dan beli buku juga. Berapa banyak kata yang Anda kenali? Berani lari ke Wenmosuan. Saya dengar. Keluarga Chi Anda. Nenek moyang kita telah berkaki lumpur selama beberapa generasi. Kehidupan yang dihabiskan untuk menggali tanah. Hasilkan uang sekarang. Saya juga ingin berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Jangan rusak buku-buku bagus ini. Lihat dengan cepat. Butuh waktu lama untuk memilih. Saya baru saja memilih buku compang-camping seperti ini. Pemilik toko. Hal semacam ini. Anda memiliki keberanian untuk menunjukkan tangan Anda. Tuan Yo. Ini adalah produk olahan. Tidak ada uang. Produk olahan. Bukankah itu sampah yang tidak diinginkan siapapun? Chi Xiaoyu. Anda bahkan menginginkan sampah. Benar saja, dia adalah orang yang berkaki lumpur. Tidak bisa naik panggung. Bawakan aku milikku sendiri. Biarkan gadis desa ini melihatnya. Buku apa yang bagus? Ya. Apakah kamu melihatnya? Buku ini sangat bagus. Bukumu yang compang-camping. Itu hancur setelah dibalik 2 kali. Saya bisa menyebutnya buku jenis apa? Apakah menurut Anda buku saya rusak? Jika saya bisa membuktikannya, bukuku lebih bagus dari bukumu. Kamu. Buktikan. Haha. Kamu tanda hubung, seorang gadis desa yang bahkan tidak bisa mengenalinya. Dapatkan buku yang compang-camping. Beranikah Anda membandingkannya dengan saya? Jika Anda bisa membuktikannya, bukumu yang compang-camping, lebih baik dari buku baruku. Lalu saya akan melakukan tur mingguan, tepat di depan semua orang. Aku akan membayarmu dan meminta maaf. Dan kemudian, aku berjalan berkeliling ketika aku melihatmu. Tapi, jika Anda tidak dapat membuktikannya, berlutut saja, bersujud padaku 3 kali. Dan aku itu keluarga Chi Anda. Nenek moyang kita tidak berpendidikan selama beberapa generasi. Kaki lumpur. Selalu lebih rendah dariku. Oke. Poin-poin ini merupakan tambahan yang sangat bagus. Namun, Anda tidak bisa dipercaya. Jadilah itu pemilik toko. Aku mengganggumu. Beri aku kesaksian. Taruhan ini gila. Harus selalu ada saksi. Gadis. Bukumu. Memang, itu adalah buku-buku tua yang dibuang di toko. Ini. Bagaimana perbandingannya? Pemilik toko. Coba lihat. Lin Wanshan. Stempel Tuan Lin. Segel ini. Pemogokan ini. Tidak mungkin salah. Ini adalah 20 tahun yang lalu. Setelah menjabat sebagai dekrit akademik daerah ini. Resmi di Akademi Hanlin, Tuan Lin. Buku teks sekolah dasar yang diberi catatan pribadi. Memang pantas. Sebuah kekayaan budaya. Sayang sekali, saat itu buku ini. Halaman-halaman yang berseberangan direkatkan. Saya tidak melakukannya, menemukan segel ini. Dan juga mengedepankan wawasan dari atas. Disalahartikan sebagai grafiti anak-anak. Dilemparkan ke tumpukan sampah. Alangkah menyia-nyiakan segalanya. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Ini. Bagaimana mungkin? Tuan Yo. Taruhan yang baru saja kita bicarakan. Apakah kamu akan mengingkari janjimu lagi? Ya. Akulah yang tidak bisa berkata-kata. Betapa tersinggungnya. Di masa depan. Sampai jumpa lagi. Saya berjalan-jalan.
Tidak ada yang perlu dikatakan. Apa taruhan selanjutnya? Tuan Yao. Aku ingat kamu berkata. 3 dering atau semacamnya. Benar. Masih seorang sarjana? Melanggar kata-kata seseorang. Gadis, Anda harus menyimpan buku ini. Ini adalah harta karun. Terima kasih, penjaga toko. Aku akan menyimpannya sekarang. Pada saat ini, sudah setengah bulan. Jika Anda menghitung hari, rumah kecilku hampir selesai. Sangat bagus. Dengan bantuan cangkang penyu. Bagaimana aku menjalani kehidupan kecilku ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya juga tidak tahu hari ini. Cangkang kura-kura akan membawakannya kepadaku. Sungguh mengejutkan. Cangkang kura-kura, cangkang kura-kura. Anda membacanya kan? Cangkang kura-kura. Anda memberi saya 3 berkah hari ini. Nona Ci. Ayo cepat. Bagian terakhir akhirnya berakhir. Rumah baru dibangun. Datang. Akan menonton lagi. Hujan ringan. Rumah barumu. Sangat indah. Lebih baik dari seorang pejabat. Semua rumah mewah itu megah. Orang tuamu mengawasi dari surga. Pasti bahagia. UPS, Bibi. Hari-hari ini, saya berterima kasih kepada Anda. Jaga aku. Jika Anda tidak memiliki Bibi, inilah saya. Saya sedang membangun rumah. Saya seorang pekerja. Aku bahkan tidak dapat menemukannya. Terima kasih, Bibi. Seharusnya. Juga. Tuan Li. Keahlian Anda sungguh luar biasa. Rumah dibangun. Saya sangat menyukainya. UPS, Nona Ci, lihat. Rumah ini. Semuanya dibangun sesuai dengan apa yang Anda katakan. Dimodifikasi sesuai gambar balok ini. Semuanya terbuat dari kayu gelap. Batu bata ini. Itu terbuat dari tanah liat 5 warna. Yakinlah, ditambahkan di dalam ruang perkakas. Ada juga dapur. Bunga dan tanaman juga ditransplantasikan di depan. Lindungi rumah ini. Diwariskan dari generasi ke generasi. Tahan cuaca. Bagus. Ini bagus. Tuan Li. Anda membangun rumah ini. Lebih baik dari yang saya bayangkan. Seharusnya. Lalu gambar ini. Oh. Tuan Li. Bukankah kita sudah sepakat? Saya sudah selesai membangun rumah sekarang. Gambarnya akan diberikan kepada Anda. Dan aku berjanji padamu dengan upah pekerja. Aku akan datang nanti. Aku akan memberimu 1 potong. Terima kasih gadis. Terima kasih. Oke. Nona Ci, pindah ke rumah baru. Aku tidak tega membelikanku minuman. Lu Dongjia. Keluarga Tuan Lu mengunjungi rumah sederhana itu. Rumah sederhana penuh kemuliaan. Kurang miskin. Aku beritahu kamu. Jika pekerja saya tidak memberitahu saya, ada apa dengan rumahmu? Saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri. Apakah Anda enggan untuk menyerah? Undang saya untuk minum. Di mana di sana? Saya tidak akan segera melakukannya. Apakah saya akan mengundang Anda? Aku tidak akan menggodamu lagi. Dari tambang kami, terbagi. Coba tebak berapa banyak. Biar ku tebak. Milik kita. Hanya setengah bulan. Anda seharusnya tidak menghasilkan banyak uang. Saya rasa. 100-200 perak. Emas. Emas. Berbohong padaku. Lihat sendiri. Itu emas. Di mana ini? Hanya setengah bulan. Saya percaya itu. Setelah kita, Anda hanya akan mendapat lebih banyak. Saya percaya kamu. Taat. Tidak pernah dalam hidupku. Pernahkah Anda melihat begitu banyak emas? Saya juga belum melihatnya. UPS. Lewat sini. Sejak hari ini kita. Ada begitu banyak orang di sini. Jika tidak semuanya, tolong jangan pergi. Tinggalkan saja aku di sini. Semuanya hari ini. Makan bersama. Bagaimana kabarnya? Itulah masalahnya. Itu selanjutnya. Maaf mengganggumu. Pemiliknya sudah mengatakannya. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Semuanya, cepat masuk. Bagus. Tanda tangan saya hari ini belum menontonnya. Semua keinginan menjadi kenyataan. Berkah yang panjang. Rezeki yang sejahtera. Dengan sejarah yang panjang. Rumah selesai. Fondasi yang kokoh. Semuanya beres. Semoga beruntung hari ini. Oke. Pergi makan.